Legenda Petani Immortal episode 9. Sebagai tuan rumah, setelah semua orang berbagi minuman, saatnya untuk bersulang, yang diatur berdasarkan status atau pentingnya acara tersebut. Cangkir lokalnya kecil, 2 cangkir hanya berbobot sekitar 1 ons, sehingga mudah untuk bersulang tanpa langsung pingsan setelah beberapa kali minum. Li Yunfei berdiri, mengangkat gelasnya setinggi bahu, dan berkata kepada kedua tamu penting itu, Tuan Tian, Nona Yo, tidak, Nona Yo, selamat datang di rumah saya hari ini. Tentu saja, Anda berdua juga telah membawa kekayaan bagi keluarga saya. Saya tidak akan repot dengan formalitas, semuanya ada dalam minuman ini. Saya ingin mengajak Anda berdua bersulang. Setelah mengatakan itu, Li Yunfei menenggak anggur itu dalam sekali teguk, membalikan gelasnya, dan menunjukkannya kepada orang lain untuk menandakan bahwa dia telah menghabiskannya. Tian Mu dan Yao Liwen juga saling bersulang sambil tersenyum. Tetapi setelah menghabiskan minuman mereka, Yao Liwen berkata dengan serius, adikku, kau salah menyebut namaku saat bersulang untukku pertama kali. Kau tidak boleh memanggilku Kakak Yo atau Nona Yo lagi. Panggil saja aku Kakak Yo. Jika tidak, bukan hanya minuman hukuman, akan ada hukuman lain. Li Yunfei tertawa terbahak-bahak dan berkata bahwa dia tahu dia salah. Para pria dan wanita di meja itu juga tertawa. Memang benar bahwa peraturan saat ini tidak mengizinkan memanggil seseorang Nona, karena itu dianggap penghinaan. Kesalahan ini terlalu besar. Bahkan jika ini pertama kalinya dia bersulang, seharusnya ada hukuman. Haruskah kita menghukumnya dengan 1 cangkir atau 3? Tian Mu sedang dalam suasana hati yang baik hari ini dan tidak menargetkan musuh lamanya, Yao Liwen. Dia hanya menempatkan Li Yunfei dalam posisi sulit, bercanda dengannya, dan mencoba mendekatinya. Haha, 3 gelas sebagai hukuman, 3 gelas sebagai hukuman. Li Yuncong menggelengkan kepalanya yang besar, tidak mampu membedakan teman dari musuh, seolah-olah dia telah mengkhianati negaranya. Cat Egg ragu sejenak, lalu mengutarakan pikirannya saudara Fua, mari kita minum 3 gelas sebagai hukuman. Anggur ini benar-benar enak, rasanya lezat. Kita belum pernah berkesempatan mencicipinya sebelumnya. Tapi sekarang kita bisa, mari kita minum sepuasnya. Semua orang tertawa terbahak-bahak, dan beberapa wanita bahkan tertawa sampai menangis, menganggap kedua teman Li Yunfei sangat lucu. Li Yunfei merasa geli sekaligus kesal kalian berdua. Apa yang bisa kukatakan? Seperti kata pepatah, bukan lawan yang tangguh yang harus kalian takuti, tetapi rekan setim yang tidak kompeten. Bahkan anggur terbaik pun akan membuatmu mabuk jika minum terlalu banyak. Apakah kalian berdua mencoba membantu para tamu membuatku mabuk? Kata-katanya membuat semua orang kembali tertawa terbahak-bahak. Penjual sayur Wan Lai menimpali sambil tertawa. Saudara Li, kedua pemuda ini benar. Moutai premium ini seperti emas lunak. 3 cangkir harganya lebih dari 1.000 yuan. Jika Anda tidak mau meminumnya, saya bisa meminumnya untuk Anda. Saya sangat ingin meminumnya sampai perut saya hampir meledak karena ngidam. Baiklah, aku akan minum anggur ini. Setelah selesai, aku akan bersulang untukmu, Bos Wan. Aku tidak ingin mengabaikan tamu terhormat manapun. Li Yunfei berkata sambil menuangkan anggur ke gelasnya dan meminumnya satu persatu. Dia menenggak 3 gelas berturut-turut. Anggur itu seperti minuman keras berwarna kuning. Sangat lezat, tidak kalah dengan Wuliangye yang sangat dia hargai di ruangannya. Semua orang memuji kemampuan minum Li Yunfei, dan Li Yunfei bersendawa, lalu mengisi gelasnya dan bersulang untuk para tamu, Wan Lai. Setelah bersulang untuk tamu utama, tuan rumah mendelegasikan tugas bersulang kepada para pendampingnya, sehingga para pendamping dapat bersulang untuk para tamu yang kurang penting, dan dengan demikian menciptakan suasana meriah di meja makan. Saat semua orang sedang minum, Tian Mu memanfaatkan kesempatan untuk mencicipi sepotong ikan acar. Matanya langsung berbinar, dan dia berseru, ikan yang enak. Teksturnya kenyal, dan aroma pedasnya tidak bisa menutupi kelezatan ikannya. Ini ikan terbaik yang pernah saya makan dalam beberapa tahun terakhir. Sekretarisnya juga mencoba sepotong dan mengangguk berulang kali, memuji ikan itu sebagai ikan yang lezat. Itu adalah ikan karper rumput seberat 8 atau 9 pon, dan kualitas dagingnya di atas rata-rata untuk ikan air tawar. Jika itu murni ikan liar, dagingnya akan lebih enak lagi. Tetapi Li Yunfei telah menambahkan air mata air dari dimensi spasialnya ke kolam, yang tidak diragukan lagi meningkatkan cita rasanya. Seekor ikan mas merah lainnya diiris berbentuk tupai oleh koki, dilapisi tepung kering, digoreng, dan disiram saus tomat, menjadi hidangan khas terkenal dari pavilion Shuxiang yang disebut ikan tupai, cocok untuk semua usia dan selera, baik pria maupun wanita. Setelah disajikan, hidangan itu langsung dilahap oleh semua orang. Meskipun ikan mas memiliki banyak duri, jika dimasak dengan benar, rasanya sungguh lezat, meninggalkan aroma yang harum dan membuat semua orang tak bisa berhenti makan. Aku belum pernah makan ikan sana ini sebelumnya. Cat Egg hidup miskin sejak kecil, tetapi penduduk desa yang tinggal di tepi sungai Fairy Bell tidak pernah kekurangan ikan untuk dimakan. Namun, ada ribuan cara untuk memasak ikan,
dan setiap hidangan koki memiliki cita rasa yang berbeda. Hari ini, kedua koki ini benar-benar otentik, dan dengan tambahan bahan-bahan berkualitas tinggi, mustahil bagi mereka untuk membuat rasanya tidak enak. Bahkan seseorang yang seteliti Li Yunfei, yang seleranya telah terbiasa dengan keterbatasan ruang untuk makan, menganggap hidangan-hidangan itu sangat enak. Yang lain pasti menganggapnya lebih enak lagi. Setelah ikan tupa disajikan, babi hutan yang diasinkan ditumis dengan cabai untuk membuat daging babi suwir dengan cabai, yang langsung membangkitkan selera makan semua orang. Rasanya segar, pedas, dan lezat, dan dipadukan dengan anggur berkualitas, beberapa orang tanpa sadar minum terlalu banyak. Ketika sup kura-kura disajikan, tidak ada yang bisa meminumnya. Koki, mungkin khawatir tidak akan cukup untuk dimakan, juga membuat sup tomat dan telur. Sup jenis ini tidak dipesan di restoran besar, tetapi sup kental biasa yang dibuat dengan tomat yang disiram air mata air dan telur ayam kampung ternyata lebih populer daripada sup kura-kura yang encer. Ada sekitar 10 orang di meja, dan 4 botol minuman keras tidak cukup. Tian Mu menyuruh seseorang mengambil satu peti moutai lagi dari bagasi mobil. Mungkin karena merasa masih ada pekerjaan yang harus dilakukan di sore hari dan tidak bisa mabuk, mereka secara simbolis berbagi satu botol dengan koki yang sibuk menyiapkan makanan, serta orang tua Li Yunfei dan istri Wan Lai. Meskipun mereka meninggalkan beberapa makanan di dapur, mereka tetap ingin minum minuman keras. Jamuan makan berlangsung lebih dari 2 jam sebelum berakhir. Setelah piring-piring dibersihkan, secangkir teh hijau diseduh, dan setiap orang diberi secangkir sebagai obat penghilang mabuk. Meskipun itu adalah kebiasaan setempat, banyak orang tahu bahwa minum teh setelah minum alkohol tidak baik untuk kesehatan. Jadi mereka yang ingin meminumnya boleh saja, dan mereka yang tidak ingin bisa minum air putih. Tian Mu menyesap teh dan berseru, "Saudaraku, aku baru menyadari hari ini bahwa kota Qinglong adalah gudang harta karun. Belum lagi sayuran dan buah-buahan yang kau tanam, bahkan secangkir teh liar yang diseduh begitu saja pun merupakan permata langka. Teh ini biasa saja. Sebentar lagi, aku akan membiarkanmu mencicipi salah satu teh premium kesayanganku. Itu benar-benar luar biasa." Li Yunfei tersenyum rendah hati. Berpikir dalam hati, apakah aku akan memberitahumu bahwa aku menambahkan setengah cangkir air mata air dari mata air ruang angkasaku ke dalam teh ini? Teh liar lokal, meskipun berkualitas baik, tidak cukup untuk memenuhi standar Tian Mu. Jadi dia harus berusaha memperbaiki kualitas airnya. Tian Mu sangat menantikan teh enak yang disebutkan Li Yunfei. Berpikir bahwa jika sayurannya begitu lezat, tehnya pasti tidak akan terlalu buruk juga. Namun, dia hanya benar-benar mengincar semangka dan melon di halaman Li Yunfei. Di tengah tawa dan obrolan, mereka beristirahat sejenak sebelum menuju ke ladang untuk memetik beberapa melon. Yao Liwen sudah membeli sayuran dan, karena merasa tidak nyaman membantu saingan lamanya memetik melon di ladang, ia mengajak asistennya dan mengucapkan selamat tinggal kepada Li Yunfei. Li Yunfei mengantar mereka pergi, memperhatikan mobil Ki-7 putihnya menghilang di ujung jalan pegunungan sebelum berbalik, berpikir dalam hati, jimat keberuntungan. Selamat datang kembali lain kali. Semangka dan melon di ladang belum matang. Setelah memetik selama setengah sore, mereka hanya berhasil memetik sedikit lebih dari 100 buah semangka dan beberapa kantong melon. Setelah menimbangnya, totalnya mencapai 2000 jin, dan Li Yunfei secara otomatis membulatkan jumlah yang berlebih ke bawah. Bosnya murah hati, dan dia tidak bisa bersikap picik, meskipun kelebihan sekitar 80 jin itu berjumlah lebih dari 8.000 yuan, yang merupakan pendapatan setahun bagi keluarga rata-rata di desa tersebut. Saat Tian Mu pergi, informasi transfer tiba di ponsel Li Yunfei 200.000 RMB, tidak diragukan lagi. Kedengarannya banyak, tetapi Li Yunfei diam-diam khawatir. Saat memetik melon hari ini, dia memperhatikan bahwa tanaman merambat yang diairi dengan air mata air di ruang angkasa itu tampak kehilangan staminanya, seolah-olah telah kehabisan semua energinya. Meskipun banyak bunga muncul, tingkat pertumbuhan melon rendah. Ada sesuatu yang terasa salah, tidak seperti sayuran dan buah-buahan di ruang kecilnya, yang tidak memerlukan perawatan khusus. Selama diairi secara teratur, semuanya baik-baik saja. Li Yunfei menyimpan pertanyaan ini untuk dirinya sendiri, berencana untuk mengujinya nanti ketika dia punya lebih banyak waktu. Dia berpikir bahwa meningkatkan irigasi dari mata air spasial mungkin bisa membantu. Namun, aliran air dari mata air spasial jelas tidak mencukupi. Tidak cukup air untuk memelihara ikan, dan tampaknya tidak cukup untuk diminum oleh lebih banyak orang. Saat ini, dia diam-diam memberi 1 cangkir sehari kepada orang tuanya, 1 cangkir masing-masing kepada kedua anjingnya dan burung elangnya. Setelah itu, mata air selalu mempertahankan sekitar setengah volume kolam. Jika terbuang lagi, mata air akan kosong. Tidak, kita harus menjual ikan-ikan lain di kolam ini. Aku perlu memindahkan belut dari kolam kecil di dalam ruangan ke kolam di luar. Belut-belut itu sudah lama dipelihara di dalam ruangan. Daya tahannya terhadap penyakit seharusnya sangat kuat. Saat Tian Mu pergi tadi, dia tampak sangat tertarik dengan ikan-ikan lain di kolam itu, tetapi kami tidak bisa menyepakati harganya. Li Yunfei merenung perlahan dalam hatinya.
Harga sayuran sebesar 10 yuan per kati memang tinggi, tetapi tidak keterlaluan, karena terkadang, sayuran biasa bahkan harganya lebih dari 20 yuan. Jika dibandingkan, harganya wajar. Tian Mu juga ingin membeli berbagai macam ikan dari kolam seharga 10 yuan per jin, tetapi Li Yunfei ragu-ragu. Harga sayuran sudah mencapai 10 yuan per jin, jadi ikan-ikan ini sama sekali tidak bisa dijual murah. Mungkin Tian Mu mengetahui harga pasar ikan air tawar biasa. Harga rata-rata ikan air tawar jenis ini sekitar 7,5 yuan per jin dan berpikir bahwa menaikkan harga sebesar 2,5 yuan akan mencapai harga ikan air tawar liar. Namun, tampaknya dia lupa bahwa dia telah menaikkan harga semangka Qinglong sebanyak 100 kali lipat. Namun, ketika saya menanyakan harga tadi, itu hanya pertanyaan biasa, dan tidak ada niat untuk negosiasi formal. Mungkin salah satu pihak akan berinisiatif mengatur pertemuan begitu mereka menyadari apa yang sedang terjadi. Yao Liwen dari Pavilion Shuxiang juga tampak tertarik pada ikan-ikan ini, tetapi harganya juga tidak tinggi. Li Yunfei memikirkannya dan menyimpulkan bahwa ikan-ikan ini mungkin hanya berkualitas ikan liar biasa, tidak diberi nutrisi oleh sejumlah besar energi spiritual, jadi mereka tidak jauh berbeda dari ikan liar biasa. Beternak ikan tidak sebaik menanam semangka. Li Yunfei sampai pada kesimpulan ini setelah memikirkannya. Karena mengairi area semangka yang begitu luas hanya membutuhkan setengah ember air mata air. Jika ia ingin memelihara kolam penuh ikan, siapa yang tahu berapa banyak air mata air yang akan dibutuhkan. Setelah para tamu pergi, Tuan dan Nyonya Li sangat gembira. Mereka baru saja mengetahui bahwa mereka telah menjual satu truk penuh melon dan menghasilkan 200.000 yuan. Pendapatan yang hanya bisa mereka raih dalam 7 atau 8 tahun menanam melon. Li Yunchong dan Mao Dan, yang sedikit mabuk, menepuk dada mereka dan meyakinkan Li Yunfei bahwa mereka akan mengikutinya mulai sekarang, melayaninya dengan setia dan tanpa ragu-ragu, bahkan jika itu berarti melewati api dan air. Apa yang terjadi di sini? Tapi mengingat situasi saat ini, kami benar-benar membutuhkan bantuan. Pasti sangat melelahkan bagi orang tua saya untuk mengurus semua sawah bertingkat di lereng bukit kecil ini sendirian. Kalian berdua pasti bisa melakukannya, asalkan keluarga kalian setuju. Aku tidak khawatir soal Cat Egg, tapi Big Head adalah lulusan perguruan tinggi yang tidak bekerja di kota dan malah kembali ke pedesaan untuk bertani. Ibumu pasti akan marah besar, kata Li Yunfei sambil tersenyum. Li Yunchong membalas, saudara Fua, berani-beraninya kau mengatakan itu padaku? Kau adalah mahasiswa berprestasi dari universitas bergengsi, sedangkan aku hanyalah lulusan perguruan tinggi junior dari universitas yang buruk. Jika kau bisa bertani di rumah, mengapa aku tidak bisa? Li Yunfei berpikir sejenak dan berkata, baiklah, kau menang. Asalkan kau bisa membujuk orang tuamu, aku tidak keberatan. Mungkin sekarang tidak banyak pekerjaan, tetapi kau pasti akan sibuk di masa depan. Aku akan memberimu gaji pokok 3.000 yuan per bulan. Setelah aku terkenal, gaji ini pasti akan naik ke tingkat yang bahkan tak bisa kau bayangkan. Cat Egg terkejut dan tergagap. 3.000? Itu 10 kali lipat gaji saya sekarang. Saya akan menjadi pengecut jika tidak menerimanya. Tapi Anda tidak merugi dengan menawarkan gaji setinggi itu kepada kami, kan? Sebelum Li Yunfei sempat berbicara, Li Yunchong menampar bagian belakang kepalanya dan tertawa. Apakah kau bodoh? Dengan kekayaan kakak Fua saat ini, bagaimana mungkin dia merugi? Tahukah kau berapa penghasilannya hari ini? Lebih dari 200.000. Astaga, membayangkannya saja sudah mengasyikkan. Jika ini terus berlanjut, dia akan menjadi jutawan dalam sebulan. Li Yunfei hanya mempekerjakan orang ini sebagai percobaan. Dia mungkin akan mempekerjakan lebih banyak orang seiring berkembangnya bisnis. Untuk saat ini, dia hanya mengumpulkan pengalaman. Baiklah. Semuanya kembali dan istirahat. Teman saya akan membawa tim konstruksi besok untuk secara resmi memulai pembangunan. Kalian perlu mengawasi semuanya. Akan lebih baik jika kita mengundang koki desa. Kita membutuhkan mereka untuk membantu memasak. Memasak untuk puluhan pekerja konstruksi bukanlah tugas yang mudah. Li Yunchong bertanya, berapa harga yang Anda tawarkan? Apakah sudah termasuk semuanya atau sebagian? Berapa harga untuk asisten? Untuk pernikahan dan pemakaman di desa, koki selalu disewa, dan harganya transparan. Paket lengkap berarti koki menyiapkan semuanya, bahkan meja. Paket sebagian berarti tuan rumah menyediakan bahan-bahan, dan koki hanya menyediakan keahlian memasak. Biayanya tergantung pada bahan-bahan yang disediakan oleh tuan rumah. Harga standar sudah termasuk semua fasilitas, yaitu 288 yuan per meja. Di kota Qinglong, 288 yuan per meja dianggap sebagai harga tertinggi. Ini adalah standar tertinggi untuk pernikahan dan pemakaman biasa di desa tersebut, karena harga terendah hanya 88 yuan per meja. Harga ini tidak pernah terdengar di kota, bahkan tergolong sangat rendah, karena 488 yuan per meja dianggap sebagai harga standar, belum termasuk minuman. Tetapi di desa, 88 yuan per meja sudah pasti cukup untuk membuat Anda kenyang, meskipun Anda tidak bisa mengharapkan banyak hal dalam hal kualitas makanan. 188 yuan per meja akan memuaskan sebagian besar orang,
dan 288 yuan per meja akan sangat dapat diterima oleh penduduk desa. Lagi pula, buruh desa hanya mendapatkan 50 yuan sehari. Pekerja konstruksi seperti Li Hongqi, yang membawa batu bata di kota, bekerja keras sepanjang hari dan hanya mendapatkan 50 yuan sebulan. Ini adalah gambaran kecil dari standar hidup masyarakat di kota Qinglong. Oleh karena itu, ketika Li Yunfei menyebutkan standar tertinggi sebesar 288 yuan, Li Yunchong dan Mao Dan terkejut. Cat Egg berkata dengan sedikit khawatir, "Saudara, kita hanya menyediakan makanan untuk para pekerja konstruksi. Bukankah 288 yuan per meja terlalu mahal? Tuan rumah kita biasanya tidak menyediakan makanan sama sekali. Menyediakan 88 yuan per meja sudah dianggap sebagai suatu kebaikan. Jika harga ini terlalu tinggi, bukankah penduduk desa akan bergosip?" Li Yunfei melambaikan tangannya dan berkata, "Mereka adalah pekerja konstruksi yang disewa teman saya dan sudah familiar dengan kota ini. Jumlah mereka tidak banyak, jadi makanan mereka harus diperhatikan dengan baik. Pembantu lainnya dapat ditemukan di desa. Mereka akan dibayar 50 yuan per hari, dengan 3 kali makan sehari, kualitas makanannya sama dengan pekerja kota." "Baiklah, kalau begitu sudah disepakati. Kalian berdua akan bertugas mencari orang. Syarat lainnya tidak masalah, asalkan mereka bisa bekerja, muda atau tua, tetapi kami sama sekali tidak akan menerima orang-orang malas atau preman yang cenderung membuat masalah." Li Yunchong dan Mao Dan saling bertukar pandang dan langsung mengangguk. Karena Li Yunfei begitu murah hati dan baik hati kepada penduduk desa, ini jelas merupakan hal yang baik. Terlebih lagi, Li Yunfei mempercayakan mereka dengan wewenang untuk merekrut orang adalah tanda kepercayaan dan ujian bagi mereka, sekaligus memenangkan simpati di desa. Setelah menjelaskan proyek pembangunan tersebut, sebelum hari gelap, Li Yunfei meminjam becak dan pergi ke kota untuk mengantarkan sayuran dan buah-buahan kepada kakek neneknya, serta menyiapkan 2 botol besar air mata air luar angkasa untuk mereka. Kakek dan nenek sangat gembira, terutama kakek. Lebih dari separuh rambut dan janggut putihnya telah berubah menjadi hitam, menciptakan perpaduan khas antara putih dan abu-abu. Nenek lebih menyukai sayuran dan buah-buahan, tetapi ketika kakek melihat Li Yunfei membawa 2 botol air, ia dengan gembira bergegas menghampiri, mengambil botol-botol itu, dan berlari ke atas. Gerakannya tidak seperti orang berusia 60 atau 70 tahun. Ia seperti kera tua, melompat dan berlari menaiki tangga dalam beberapa lompatan. Li Yunfei tersenyum, sudah terbiasa dengan tingkah aneh kakeknya. Setelah mengobrol sebentar dengan neneknya, dia bersiap untuk pulang. Tetapi begitu dia melangkah keluar, dia melihat 2 gadis, sepupunya Yang Yunu dan rekan-rekannya. Dia pernah makan bersama rekan-rekan wanita Yang Yunu yang cantik itu di kota dan memiliki kesan mendalam tentang mereka. Ketika Li Yunfei melihat mereka, Yang Yunu juga melihat Li Yunfei. Mata indahnya berbinar dan dia tersenyum cerah. "Sepupu, kebetulan sekali. Aku dan rekanku baru saja dalam perjalanan ke Li Jiashai untuk mencarimu." Yang Yunu tersenyum manis, bergegas menghampiri dan meraih lengannya seolah takut dia akan melarikan diri. Hari ini ia mengenakan gaun biru dan sandal datar biasa. Rambut panjangnya diikat rapi menjadi ekor kuda. Tampak seperti seorang mahasiswi, penuh energi muda. Namun, sosoknya yang cantik dan kulitnya yang putih, hasil dari latihan bela diri jangka panjangnya, tidak dapat disembunyikan, menarik pandangan iri dari orang-orang yang lewat. "Yunu, bukankah kau bekerja di kota? Kenapa kau pulang?" tanya Li Yunfei dengan terkejut, berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi di rumah. "Kau tidak tahu? Bukankah bibiku memberitahumu?" Yang Yunu sedikit kecewa, tetapi dengan cepat menenangkan diri dan tersenyum. "Pemerintah kota Yunfei menugaskan perusahaan kami untuk menguji air limbah dari bengkel bulu di kota ini. Bos kami tahu aku berasal dari kota Qinglong. Jadi dia secara khusus meminta aku dan rekan-rekanku untuk datang dan bertanggung jawab penuh atas pengujian ini. Datanya belum keluar, tetapi hanya dengan melihatnya, kau bisa tahu polusinya sangat serius. Chen Ergo pantas mati. Ini adalah bengkel yang paling banyak mencemari lingkungan di kota kami." Li Yunfei merasa sepupunya mungkin telah mendengar sesuatu, dan ada sedikit kebencian dalam nada suaranya terhadap Chen Ergo, jadi dia mungkin ingin membalas dendam. Meskipun diam-diam tersentuh, dia juga merasa sedikit tak berdaya. Ini jelas masalah kecil, tetapi bagaimana bisa menjadi masalah besar seperti ini? Seolah-olah dia dan Chen Ergo benar-benar musuh bebuyutan? Setelah mengobrol sebentar, Li Yunfei mengetahui bahwa Yang Yunu telah kembali ke kota Qinglong untuk urusan pekerjaan, yang membuatnya lega. Adapun Chen Ergo, itu adalah masalah yang sama sekali berbeda. Apakah bengkel bulunya mencemari lingkungan atau tidak berada di bawah pengawasan kota? Dan Li Yunfei tidak ingin membahasnya lebih lanjut untuk menghindari kecurigaan lebih lanjut. "Sepupu kecilku, Li Yunu, datang kepadanya hari ini karena alasan sederhana tidak ada internet di kota. Dan tidak ada warnet, jadi dia sangat perlu mencari informasi dan ingin meminjam kartu internet 3G-nya. Kartu internet 3G dapat digunakan pada komputer. Di kota terpencil ini, China Telecom memiliki sinyal terkuat. Kabel jaringan biasa belum tersedia. Jika Anda ingin mengakses internet,
Anda hanya dapat menggunakan kartu jaringan nirkabel 3G Cina Telekom. Namun, Li Yunfei juga tidak memilikinya. Kartu yang ia gunakan di kota sudah lama kedaluarsa dan tidak lagi berlaku. Setelah menjelaskan hal ini kepada sepupunya, baik dia maupun rekannya merasa sangat kecewa. Tak sanggup menahan tatapan kecewa dari kedua wanita cantik itu, Li Yunfei tak punya pilihan selain menelepon Hu Dahai dan memintanya membawa kartu data telekomunikasi universal provinsi saat ia datang besok. Li Yunfei sudah punya tempat kartu di rumah, jadi itu opsional. Namun, mengingat sifat boros Hu Dahai, jika ia harus membeli satu, ia pasti akan membeli paket lengkap, dan paket data yang besar pula. Mendengar bahwa Li Yunfei telah membuat pengaturan melalui telepon, kedua gadis itu berseri-seri gembira. Yang Yunu berkata dengan gembira, "Temanmu akan datang besok pagi? Kalau begitu, kami akan pergi ke Li Jiashai untuk menemuimu besok pagi. Lagi pula, ini bukan hal yang terburu-buru, dan perusahaan kami telah memberi kami banyak waktu. Baiklah, pembangunan rumah dimulai besok, dan akan ada banyak orang dan kegiatan yang harus dilakukan. Jika kamu tidak dapat menemukanku, telepon saja aku." Li Yunfei berkata. Lalu tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, "Di mana kamu tinggal sekarang?" "Hotel-hotel kecil di kota terlalu kumuh dan bobrok. Memang aman, tetapi tidak terlalu higienis. Jika kamu tidak punya tempat tinggal, kamu bisa tinggal di rumah kakekku. Ada kamar kosong di lantai atas, disitulah aku sering tinggal." Yang Yunu tertawa dan berkata, "Tidak perlu, rumahku cukup luas, aku bisa pulang setiap hari. Sebenarnya, kami baru saja akan pulang, hanya beberapa mil ke feri, tidak perlu naik sepeda, berjalan kaki bahkan bisa membantu menurunkan berat badan." Rekannya bernama Jiang Qinqin, nama yang sama dengan seorang selebriti wanita di Tiongkok. Namun, dia juga cukup cantik, dengan mata yang sangat cerah, wajah yang lembut, dan senyum yang sangat ramah. Tidak seperti perawakan pendek khas orang-orang dari Sichuan, dia agak tinggi, beberapa sentimeter lebih tinggi dari Yang Yunu, dan memiliki penampilan yang agak ramping. Jiang Qinqin menimpali dari samping, "Aku selalu merasa jaraknya hanya 4 atau 5 mil. Awalnya aku tidak terbiasa berjalan di jalan setapak pegunungan, tetapi setelah beberapa kali, aku jadi lebih terbiasa. Pemandangan di sini sangat indah, dan udaranya sangat segar. Aku baru beberapa hari di sini, dan aku tidak ingin pulang." Jiang Qinqin tinggal di kota Yunhuang. Dia adalah gadis kota besar dengan kepercayaan diri dan rasa superioritas khas gadis kota. Namun, dia adalah orang yang baik dengan kepribadian yang ramah. Jika tidak, dia dan Yang Yunu tidak akan akur. Li Yunfei bercanda, "Jika kamu tidak ingin pulang, menetap saja di kota Qinglong kami. Ada banyak pria baik di kota kami. Kami memang agak miskin sekarang, tetapi situasi ekonomi kami akan membaik dalam 2 tahun. Kemudian kita bisa memiliki uang dan kehidupan yang baik serta menjadi pemenang sejati dalam hidup." Jiang Qinqin tersenyum misterius, "Aku tidak terburu-buru. Aku akan mempertimbangkannya setelah Yunu menemukan pria baik yang membuatku tenang. Jika bahkan wanita cantik seperti Yunu pun tidak dapat menemukan pria baik yang dicintainya, maka kemungkinan aku untuk berhasil akan semakin kecil." Yang Yunu sedikit tersipu dan menggoyangkan lengannya. Berkata, "Baiklah, Qinqin, kenapa kau melibatkan aku dalam hal ini? Apa hubungannya mencari pasangan dengan penampilan?" Jiang Qinqin berkata, "Bagaimana mungkin tidak ada hubungannya? Pria tinggi, kaya, dan tampan suka berkencan dengan wanita cantik, dan pria pendek, jelek, dan tidak menarik juga suka berkencan dengan wanita cantik, tetapi wanita cantik umumnya memilih pria tinggi, kaya, dan tampan. Jika diberi pilihan pria tinggi, kaya, dan tampan, wanita cantik mana yang akan memilih pria pendek, jelek, dan tidak menarik? Jika kamu bukan wanita cantik, bahkan pria pendek, jelek, dan tidak menarik pun mungkin tidak akan memilihmu. Baiklah, jangan terapkan standar orang kota dalam memilih pasangan hidup kepada kami orang pegunungan. Pernikahan di pegunungan masih sangat tradisional. Sebagian besar pernikahan diatur oleh mak comblang, dengan kata-kata mak comblang yang menentukan komitmen seumur hidup seseorang. Baru beberapa tahun terakhir ini, dengan semakin banyak anak muda yang bekerja, situasi pernikahan sedikit berubah. Kelompok itu mengobrol santai sambil menaiki becak Li Yunfei dan perlahan-lahan pulang. Li Yunfei mendengarkan percakapan mereka, jarang menyela, karena tahu bahwa menyela bisa berakibat buruk. Sekalipun dia tidak mengatakan apapun, gadis itu tidak berniat membiarkannya lolos begitu saja. Jiang Qinqin tiba-tiba bertanya, "Li Yunfei, ku dengar kau pergi kencan buta beberapa hari yang lalu, dan Chen Ergo merebut kencanmu? Ceritakan apa yang terjadi. Apa sebenarnya yang terjadi?" Li Yunfei ingin meledak mendengar semua ini. Sialan, apa sebenarnya yang terjadi? Dia bertemu seorang gadis di kencan buta pertamanya yang bahkan tidak bisa membedakan apakah dia berasal dari Dongguan atau Guangzhou. Lalu orang-orang menyebarkan desas-desus bahwa dia tertarik padanya. Tapi Chen Ergo mencoba memaksanya menikah dengannya dengan uang, dan pada akhirnya, gadis itu bertunangan dengan Chen Ergo. Mereka seharusnya menikah di akhir tahun. Namun,
Betapapun marahnya dia tidak bisa melampiaskannya pada kedua gadis itu. Dia hanya bisa bergumam dengan geram sambil menjelaskan, ibuku menyuruhku pergi, dan aku tidak bisa menolak, jadi aku pergi menemui mereka. Aku hanya mengucapkan beberapa patah kata, dan aku tidak suka tipe orang seperti itu, jadi aku akan pergi dan meminta Mak Comblang untuk membatalkannya. Siapa sangka Chenergo datang, tertarik pada gadis itu, dan mengatakan dia telah menyiapkan 200.000 yuan sebagai mahar, menyuruhku mundur. Lagi pula aku tidak pernah berniat bersama gadis itu, jadi aku tidak peduli apa yang dia lakukan. Tetapi dia benar-benar berbicara kasar, jadi aku memberinya pelajaran. Setelah itu, aku tidak menganggapnya serius. Ketika tim ekspedisi pergi ke pegunungan, mereka membutuhkan penerjemah, jadi aku ikut dengan mereka. Begitu aku keluar dari pegunungan, aku mendengar desas-desus serupa bahwa kencan butaku telah dicuri. Haha, kamu benar-benar tradisional. Ibumu menyuruhmu kencan buta, dan kamu langsung pergi begitu saja? Jiang Qinqin merasa geli tetapi tidak memperhatikan penjelasan Li Yunfei. Yang Yunu dengan sungguh-sungguh menjelaskan kepada Li Yunfei, Qinqin, kamu tidak tahu adat istiadat masyarakat pegunungan. Di desa-desa sekitar, jika seorang Mak Comblang mengenalkanmu kepada calon pasangan, menolak tanpa alasan dianggap tidak sopan. Bahkan jika kamu tidak menyukai mereka, kamu tetap harus pergi, menjalani prosesnya, dan menghormati kedua belah pihak. Aku kenal gadis yang kukencani secara buta. Namanya Tang Yuelian. Dia teman sekelasku di SMP, dan dia cukup cantik. Namun, dia putus sekolah sebelum lulus. Kudengar dia pergi ke Dongguan bersama kerabatnya di kota dan menghasilkan banyak uang. Rumah bertingkat 2 yang dibangun keluarganya berasal dari uang itu. Jiang Qinqin tiba-tiba berseru. Wow, jadi itu gadis kaya yang kembali dari Dongguan. Untungnya, Li Yunfei tidak menyukainya. Kalau tidak bukankah itu akan menjadi, kau tahu? Yang mana? Li Yunfei dan Yang Yunu sama-sama bingung dan bertanya serempak. Haha, jadi kalian tidak tahu? Baguslah. Jiang Qinqin terkekeh dan dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Li Yunfei, jika kau punya 200.000, maukah kau menikahi Tang Yuelian? Yunu saja memuji kecantikannya, dia pasti cantik. Li Yunfei ingin mengklarifikasi rumor tersebut, jadi dia menjawab dengan tegas, kau terlalu banyak berpikir. Bahkan jika aku punya 2 juta, aku tidak akan menikahinya. Kencan buta itu satu hal, tetapi bahkan kencan buta pun harus berdasarkan kecocokan dan kepribadian. Dia bukan tipeku. Biarkan siapapun yang menginginkannya memilikinya. Yang Yunu mengangguk berulang kali, tanpa sangat yakin sepupuku jelas tidak kekurangan uang. Kalau tidak dia tidak akan membangun rumah. Tang Yuelian menilai orang berdasarkan kekayaan mereka, dia akan menyesalinya nanti. Tapi sepupu, aku pernah melihat Tang Yuelian beberapa waktu lalu, dia berpakaian lebih cantik daripada saat masih kecil. Apakah kau tidak menyukainya? Aku benar-benar tidak suka. Li Yunfei berkata tegas, meskipun giginya terkatup rapat. Dia sudah pernah disakiti oleh seorang wanita, dan sekarang dia menjadi bahan pembicaraan dalam kencan buta. Ini bukan hal yang baik. Yang Yunu tersenyum licik dan berkata, begitukah? Aku berpikir, jika sepupuku benar-benar ditolak oleh wanita itu, aku akan berpura-pura menjadi pacarnya untuk membuat Tang Yuelian kesal. Jika itu bisa membantu sepupuku menyelamatkan muka, aku bahkan rela berpura-pura menikah. Tangan Li Yunfei gemetar, dan ia hampir saja berlari ke jurang di pinggir jalan. Apa yang sedang terjadi? Apakah reputasinya begitu tidak berharga sehingga ia akan kehilangan semuanya karena kencan buta? Dan sepupunya bahkan menyuruhnya berpura-pura menikah dengannya? Jika ia akan menikah, ia harus menikah sungguhan. Mengapa berpura-pura? Jiang Qinqin memanfaatkan kesempatan itu untuk menggoda. Kurasa bantuan Yunu untuk sepupunya hanyalah pura-pura. Niat sebenarnya adalah untuk menikah, bukan? Hanya orang-orang buta yang tidak bisa melihat perasaanmu yang sebenarnya. Tidak mungkin, aku mengatakan yang sebenarnya. Yang Yunu melirik punggung Li Yunfei dengan gugup. Tetapi karena duduk di belakang becak, dia tidak bisa melihat ekspresi Li Yunfei. Ini tidak bisa dianggap serius. Li Yunfei dengan cepat melontarkan lelucon untuk mencairkan suasana canggung. Haha, sepupuku baik sekali. Jika aku benar-benar tidak bisa menemukan istri, kau harus membantuku, atau aku akan benar-benar menjadi bujangan. Yang Yunu cemberut. Ini berarti dia hanya akan mempertimbangkannya jika dia benar-benar tidak bisa menemukan istri, yang pada dasarnya adalah penolakan. Tapi kemudian dia berpikir, masih ada harapan. Jika sepupunya tidak bisa menemukan istri, bukankah dia juga bisa? Namun, Jiang Qinqin tidak ingin membiarkan Li Yunfei lolos begitu saja karena mengalihkan topik pembicaraan, dan terus mendesak demi Yang Yunu bagaimana kau ingin Yunu membantumu? Apakah dia akan mengenalkanmu seorang istri, atau menikahkan dirinya sendiri denganmu? Haha, terserah. Li Yunfei sedikit takut pada gadis ini. Dia berani bertanya apa saja dan ingin bertanya apa saja. Dia tidak tahu apakah ini idenya sendiri atau apakah sepupu kecilnya menyuruhnya bertanya. Oh, sepupu. Kata Yang Yunu malu-malu,
Meskipun dia tidak bisa sepenuhnya melontarkan lelucon itu. Aku hanya menggodamu. Aku tidak akan menikahimu. Nanti aku akan mengenalkanmu pada Kinkin. Dia wanita, kaya, cantik, dan sukses, sejati dari keluarga yang sangat kaya. Yunu, pergilah ke neraka. Aku sudah banyak membantumu, dan kau mengkhianatiku. Aku akan mencakarmu sampai mati. Oh, Kinkin, kau jahat sekali. Bagaimana bisa kau menggelitiku di situ? Hehehe. Aku juga bukan orang yang bisa dianggap remeh. Jangan lupa, aku seorang master kungfu. Ah, Yunu, kau menyakitiku. Dua wanita muda yang cantik sedang bermain-main dan berkelahi di belakang becak. Gerakan mereka agak berani dan berapi-api. Hal ini membuat Li Yunfei, sang pengendara, sedikit teralihkan perhatiannya, dan ia ingin menoleh dan melihat-lihat lagi. Namun, jalan pegunungan itu sangat sempit, dan ia takut jika tidak hati-hati, ia akan jatuh ke parit dan mendapat masalah besar. Kami hampir sampai di pintu masuk desa Lijiasai. Berbelok ke barat, kami akan sampai di penyeberangan feri. Tepat saat itu, kami melihat beberapa pemuda berpenampilan nakal mendekat. Pemimpinnya, seorang pria jangkung berkulit gelap berusia 30-an dengan sebagian bibirnya hilang, adalah si pemalas terkenal di Lijiasai, dijuluki Li Silumpuh. Ia menghabiskan hari-harinya mencuri ayam dan anjing bersama teman-temannya dari desa-desa sekitarnya, tidak melakukan sesuatu yang produktif. Ia telah beberapa kali ke kantor polisi, tetapi ia tidak pernah berpikir untuk mengubah kebiasaan buruknya. Biasanya, Li Yunfei dan Li Huozi hanya akan mengangguk dan melanjutkan perjalanan. Mereka tidak terlalu dekat, dan tidak pernah bermusuhan. Tetapi hari ini, entah mengapa, kelompok ini tidak mau minggir. 6 atau 7 orang dari mereka berjalan berdampingan di jalan, menghalangi becak motor. Hei, Fua baik-baik saja. Kau kehilangan Tang Yuelian, tapi kau membawa pulang 2 gadis yang lebih baik lagi. Aku sudah lebih dari 30 dan masih lajang. Apakah kau punya kiat untuk mendekati perempuan? Ajari kami rahasiamu. Li Huozi berdiri di tengah jalan, melipat tangan, matanya melirik ke arah 2 gadis cantik di becak, tampak seperti memiliki motif tersembunyi. Daerah pedesaan di seluruh negeri semuanya sama. Setiap desa memiliki 1 atau 2 orang jahat yang keras kepala, dan tidak ada yang berhasil. Mereka kebal terhadap bujukan atau paksaan, tidak memiliki ikatan dengan komunitas, dan tidak peduli dengan kesejahteraan mereka sendiri. Terkadang, ketika tidak ada makanan, mereka bahkan sengaja melakukan kejahatan untuk masuk penjara hanya untuk mendapatkan beberapa kali makan di penjara. Li Huozi adalah tipe orang seperti itu. Saat orang tuanya masih hidup, dia agak terkendali. Setidaknya dia tidak berani menyakiti penduduk desa. Tetapi sejak orang tuanya meninggal, dia menjadi semakin melanggar hukum, bahkan mencuri barang-barang dari penduduk desanya sendiri. Bahkan penguasa desa yang tangguh, Li Tianlai, tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Jika marah, dia bahkan akan berkelahi dengan kepala desa. Sebagian besar pria di kota Qinglong telah mempelajari beberapa gerakan keren, dan para gangster ini sangat antusias dengan seni bela diri. Meskipun mereka tidak memiliki keterampilan yang sebenarnya, mereka cukup mahir dalam perkelahian jalanan, yang membuat banyak orang takut sekaligus membenci mereka. Li Huozi telah mempelajari beberapa jurus Hangkuen dari seseorang. Meskipun hanya untuk pertunjukan, ia kuat dan sehat, yang memungkinkannya mempelajari beberapa keterampilan nyata dalam pertempuran sebenarnya. Akibatnya, ia benar-benar menjadi pemimpin di antara para preman di desa-desa sekitarnya. Namun Li Yunfei tidak pernah menganggap serius orang ini. Meskipun ayahnya adalah seorang petani jujur dan sederhana yang menjalani kehidupan tenang tanpa banyak kesuksesan, kakek Li Yunfei bukanlah orang biasa. Beberapa pemburu ulung sangat waspada terhadap keluarga kecil Li Yunfei, dan bahkan para ahli bela diri paling terkenal di kota pun tidak berani macam-macam dengan mereka. Kakek dari pihak ibu Li Yunfei adalah sosok yang bahkan lebih tangguh, kepala klan Chen Jiago di kota Qinglong, dan juga kepala desa. Tai Chi gaya Chen-nya bukanlah main-main. Semakin tua usianya, semakin tangguh dia sebuah reputasi yang telah ia peroleh di daerah sekitarnya. Jadi hari ini, Li Yunfei dihalangi oleh beberapa preman yang bahkan melontarkan komentar kasar dan mencoba melecehkan 2 wanita di belakangnya, yang membuat Li Yunfei marah. Tanpa mempertimbangkan alasan yang lebih dalam, dia berteriak, "Li Huozi, apa maksudmu? Apakah kau bosan dan ingin menghalangi jalanku? Jangan omong kosong ini. Katakan saja apa yang ingin kau katakan." Bertele-tele itu bukan sifat laki-laki. Mata Li Huozi berkilat marah, tetapi dia menyeringai dan berkata dengan sinis, "Hei, kau punya temperamen yang cukup buruk, bro. Pantas saja kau siswa terbaik dari kota Qinglong. Tapi apakah aku laki-laki atau bukan, itu bukan urusanmu. Jika kau benar-benar ingin tahu, kau bisa suruh kedua gadis cantik di belakangmu itu mencobanya." Haha. Para pria di sebelahnya juga tertawa jahat, tatapan penuh kebencian mereka menyapu kedua wanita itu. "Dasar bajingan, berani-beraninya kau begitu sombong." Li Yunfei melompat dari becaknya, berjalan menghampiri Li Huozi, mencengkeram kerah bajunya, dan mengangkatnya.
Orang lain mungkin takut padamu, tapi kakekmu tidak. Jika kau tidak memberi penjelasan hari ini belum berakhir. Li Huozi terkejut dengan kecepatan Li Yunfei. Dalam sekejap mata, kerah bajunya ditarik dan dia diangkat. Baru saat itulah dia teringat desas-desus yang beredar di desa bahwa kakek Li Yunfei adalah seorang master sejati yang telah membunuh banyak orang selama tahun-tahun penuh gejolak itu. Namun, dia belum pernah mendengar bahwa Li Yunfei menguasai ilmu bela diri. Dengan kecepatan seperti ini, dia bahkan tidak akan sempat bereaksi sebelum terkena pukulan di wajah. Namun, Li Huozi, sebagai preman berpengalaman, berkulit tebal dan memiliki mentalitas yang kuat. Dia mencibir, menekan rasa takutnya, dan menunjuk ke wajahnya, berkata, Fua, kau punya keterampilan yang cukup hebat, bukan? Kau tidak hanya pandai belajar, tetapi Kung Fu MU juga mengesankan. Tapi aku tidak tahu apakah kau punya nyali. Jika kau punya, datang dan pukul aku di sini. Pukul aku, atau kau pengecut. Jangan bilang kau tidak punya tulang punggung. Li Huozi tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri di depan para pengikutnya, jadi dia bersikap sok tangguh. Di dunia ini, harga diri adalah segalanya. Jika dia tidak bisa mengintimidasi Li Yunfei, dia tidak akan bisa menghadapi saudara-saudaranya lagi. Aku belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Memohon padaku untuk memukulnya, kata Li Yunfei sambil meninju hidungnya. Sebelum darah menyembur keluar, dia menendangnya keras di perut, membuatnya terlempar 6 atau 7 meter jauhnya, menabrak dinding batu di lereng bukit sebelum berhenti. Li Huozi menjerit kesakitan, kepalanya berputar. Dia jatuh ke tanah, seluruh tubuhnya menggeliat kesakitan yang tak terlukiskan, memegangi perutnya dan memuntahkan semua yang telah dimakannya untuk makan siang. Namun rasa sakit itu terus berlanjut. Dia hanya bisa terengah-engah, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Dia merasa seolah-olah Li Yunfei telah menendang ususnya hingga tembus, rasa sakit yang luar biasa itu benar-benar tak terlukiskan. Sialan, bajingan ini berani-beraninya memukul kakak Huozi. Apa dia tidak mau hidup lagi? Apa dia memakan empedu beruang atau macan tutul saat pergi ke pegunungan? Saudara Huozi, apa yang terjadi padamu? Di mana kau terluka? Bersabarlah dulu, biarkan saudara-saudara membalaskan dendammu. Kau putuskan sendiri mau lenganku atau kakiku. Saudara Huozi, katakan sesuatu. Bajingan itu terlihat angkuh dan sombong. Tapi sebenarnya dia kejam. Semuanya, mari kita serang bersama dan lumpuhkan dia terlebih dahulu untuk membalas dendam atas kematian kakak Huozi. Sekelompok pria tiba-tiba mengepung Li Yunfei, menghujaninya dengan hinaan, dan hendak menyerangnya. Sepupu, biar ku bantu. Yang Yunu melompat dari becak dan dengan cepat sampai di tengah kekacauan. Dia berdiri bersama Li Yunfei, menghadapi beberapa preman tanpa rasa takut. Jiang Qingqin sepertinya baru menyadari apa yang sedang terjadi ketika dia tiba-tiba berteriak kegirangan. Wow, gerakan bertarung Yunfei keren sekali. Aku lupa mengambil foto dan mengunggahnya ke Weibo. Lawan dia lagi, agar aku bisa mengambil foto. Hei, Yunu, kenapa kau turun ke sana? Terlalu berbahaya. Cepat kembali. Bertarung itu urusan laki-laki. Kenapa kita para wanita ikut campur? Namun, tindakan Yang Yunu mengejutkannya. Seorang preman melayangkan pukulan ke arah Li Yunfei. Sebelum Li Yunfei sempat membalas, Yang Yunu tiba-tiba melangkah di depan Li Yunfei, menarik dan bersandar padanya. Preman itu menjerit dan terlempar 4 atau 5 meter ke udara, menabrak Li Huozi yang masih berguling-guling di tanah. Gerakan ini cepat dan tegas, dan kekuatan yang diterapkan sangat terampil, jauh melampaui kekuatan fisik Li Yunfei. Seorang pria kekar lainnya, menantang dan dengan ekspresi garang, menerjang ke depan, mencoba meraih dada Yang Yunu. Hal ini membuat Yang Yunu marah. Ia mengumpat pelan, dan dengan jentikan tangannya yang lembut, ia mematahkan keempat jarinya, membuatnya berubah bentuk. Tapi ia belum selesai. Yang Yunu bergerak lincah seperti kupu-kupu yang terbang di antara bunga-bunga, berputar di belakangnya dalam satu langkah. Tanpa menoleh, ia memutar pinggangnya yang ramping, dan dengan pukulan kuat, tinjunya menghantam bagian belakang leher pria itu. Pria kasar itu langsung roboh, pingsan. Bukan hanya Jiang Qingqin yang tercengang, bahkan Li Yunfei pun terpstunet selama beberapa detik. Dia tidak pernah menyangka bahwa sepupunya yang masih kecil, yang sudah lebih dari 10 tahun tidak menunjukkan kemampuan kungfunya, akan menjadi begitu kuat ketika dia bergerak, membuat dirinya, seorang pria setinggi 7 kaki, merasa malu. Sepupu, hati-hati. Sisakan 2 untukku. Teriak Li Yunfei dan segera bergegas maju untuk membantu sepupunya membagi beban. Ia mahir dalam kecepatan dan kekuatan, dan sekarang ia minum air mata air angkasa setiap hari, sehingga tubuhnya hampir seperti monster. Seperti lokomotif, ia melaju kencang di depan para preman, dan tidak seorang pun mampu menahan satu gerakan pun darinya. Sebuah buku panduan tinju mengatakan, satu kekuatan dapat menaklukkan 10 teknik. Di hadapan kekuatan absolut, teknik tinju seperti gunung es yang bertemu dengan lautan api hanya bisa meleleh.
Buku panduan itu juga mengatakan, dari semua seni bela diri, kecepatan adalah satu-satunya senjata yang tak terkalahkan. Ini berarti bahwa tidak peduli seberapa tinggi tingkat keahlian Anda atau seberapa indah teknik Anda, selalu ada kelemahan dan celah yang halus, dan setiap celah dapat dieksploitasi. Namun, jika kecepatan Anda sangat tinggi, bahkan dengan kelemahan-kelemahan ini, lawan Anda tidak dapat mengeksploitasinya, dan Anda akan tetap tak terkalahkan. Dengan demikian, kelompok preman lokal yang telah meneror desa itu dipukuli habis-habisan oleh pria dan wanita tersebut, memohon ampun. Dengan dua orang lainnya pingsan, mereka pada dasarnya tidak mampu melawan. Pukulan Li Yunfei sangat membabi buta. Mereka yang terkena pukulannya menderita berbagai cedera, mulai dari cedera tulang dan otot ringan hingga pergeseran organ dalam, membuat mereka terbaring di tempat tidur selama beberapa bulan. Yang Yunu, di sisi lain, bertarung dengan gaya, menahan diri, hanya membuat para korban pingsan. Dengan beberapa hari istirahat, mereka akan pulih. Li Huozi akhirnya bisa bernapas lega. Dahinya dipenuhi keringat karena kesakitan, dan berkata, "Fua, aku mengakui kekalahan hari ini. Jangan mempersulit saudara-saudaraku. Jika kau berani, serang aku. Kita semua berasal dari desa yang sama, kau tidak perlu bersusah payah seperti itu, kan?" Li Yunfei sudah menyinggung perasaannya hari ini, jadi mengapa mempermasalahkan apakah mereka berasal dari desa yang sama atau tidak? Jika dia tidak memukulinya sampai ketakutan, dia akan berpikir bahwa dia mudah ditindas. Sekarang kau tahu kau berasal dari desa yang sama? Li Yunfei berjalan mendekat dan menampar wajahnya, sambil berkata dengan dingin, "Jangan berpikir orang jujur mudah ditindas. Hak apa yang kau miliki untuk menghalangi jalanku? Karena kau memang mencari masalah, jangan salahkan aku jika aku memukulmu." Secercah rasa takut dan benci terlintas di mata Li Huozi. Ia akhirnya memahami makna kompleks di balik tatapan rumit yang diberikan orang-orang kepadanya ketika ia menindas mereka. "Kenapa aku harus membuat masalah? Kaulah yang pertama kali meremehkanku." Mata Li Huozi berkilat penuh kebencian saat ia menyebutkan hal ini. "Kami biasanya lebih suka menyendiri. Jadi mengapa aku harus meremehkanmu?" Tanya Li Yunfei dengan bingung. Li Huozi ragu sejenak sebelum berkata dengan marah. "Saat kau membangun rumahmu, kau meminta Datou dan Maodan untuk mempekerjakan penduduk desa sebagai pembantu, bahkan orang tua. Mengapa kau tidak mempekerjakan aku? Bukankah itu meremehkan aku? Karena kau meremehkan aku menyimpan dendam, jadi aku membuat masalah untukmu." Li Yunfei terdiam sejenak. Jadi, inilah akar masalahnya. Bukannya dia meremehkan Li Huozi, tetapi pria itu memiliki reputasi buruk. Dia malas dan jahat. Jika penduduk desa tahu bahwa mereka akan bekerja dengannya, banyak dari mereka mungkin tidak akan mau bekerja. Yang Yunu berjalan mendekat dan berkata dengan marah, "Sepupuku sedang membangun rumah, dan dia bisa mempekerjakan siapapun yang dia mau. Itu kebebasannya. Jika dia tidak mempekerjakanmu, kau malah mencari masalah? Kau terlalu otoriter. Lagi pula, meskipun aku mempekerjakanmu, apakah kau akan bekerja dengan benar? Apakah kau tidak akan diam-diam menyelundupkan bahan bangunan? Apakah kau tidak akan kekurangan staf setiap beberapa hari? Apakah kau tidak akan selalu membuat masalah? Apakah kau akan memerintah orang lain melakukan ini dan itu sementara kau sendiri tidak melakukan apa-apa? Jangan berpikir aku tidak mengenalmu hanya karena aku tinggal di Chenjiago. Ada lebih dari sekadar beberapa orang di desa kita yang telah dimanfaatkan olehmu. Aku, ini, kau." Baru setelah melakukan gerakannya, Li Huozi mengenali gaya Tai Chi yang digunakan Yang Yunu, dan dia sudah menyesal telah menggodanya. Di desa-desa terdekat, gaya bela diri semuanya memiliki asal-usulnya sendiri. Satu gerakan saja mengungkapkan desa atau keluarga mana yang memilikinya. Penduduk Chenjiago terkenal sulit dihadapi. Lebih dari 60% pria di desa itu telah mempelajari bela diri. Tepat saat itu, terdengar suara klakson sepeda motor dari belakang. Li Tianlai, kepala desa Li Jiashai, kembali dari pertemuan di kota dan melihat perkelahian itu. Dia segera menghentikan sepeda motornya dan berteriak dengan marah, "Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Li Huozi, dasar bajingan kecil, kau mau mati? Kau sungguh kurang ajar, menindas penduduk desamu sendiri di pintu masuk desa kami. Jika kau membuatku marah, aku akan membunuhmu hari ini juga." "Kau? Bagaimana kau bisa terluka?" Li Tianlai memang cukup terkejut. Dia pernah mengalami kekuatan tempur geng Li Huozi sebelumnya dan bahkan pernah menderita kerugian sendiri. Jika Li Yunfei dan kedua gadis cantik itu jatuh ke tangan mereka, bukankah mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan? Namun, hasil di hadapannya menghancurkan fantasinya. Apa yang terjadi? Li Huozi dan gengnya ada yang terluka atau tumbang. Situasinya mengerikan. Diketahui bahwa Yang Yunu mahir dalam seni bela diri. Lagi pula, hanya ada sedikit orang dengan nama keluarga yang di Chenjiago. Meskipun keluarga yang tidak pandai bertani, baik pria maupun wanita adalah ahli bela diri kelas atas. Adapun Li Yunfei, dia selalu menjadi siswa dengan nilai yang sangat baik,
tetapi dia tidak pernah menyebutkan berlatih tinju. Mungkinkah Yang Yunu, gadis muda yang berkulit putih dan cantik ini, sendirian mengalahkan 6 atau 7 pria bertubuh besar? Itu tidak masuk akal. Ketika Li Huozi melihat kepala desa, ia tampak sedih seperti seorang istri muda dan menangis. Kepala desa, akhirnya kau datang. Jika kau tidak datang, aku pasti sudah dipukuli sampai mati oleh Fua. Lihatlah saudara-saudaraku, beberapa terluka dan beberapa lumpuh. Jika kau tidak memberi penjelasan hari ini, aku akan pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kasus ini, dan aku akan membawa saudara-saudaraku yang terluka ke rumahnya. Dia harus menyediakan makanan dan tempat tinggal untuk mereka. Itulah yang disebut penipu. Mereka terus-menerus berubah pikiran, tidak pernah menepati janji, dan sama sekali tidak memiliki kredibilitas. Mereka tidak terlalu kuat secara fisik, tetapi mereka sangat gigih dan lengket, sehingga orang biasa tidak berani berurusan dengan bajingan seperti itu. Li Yunfei mengangkat tangannya, seolah hendak menamparnya, yang membuat Li Huozi terkejut, dan dengan bijak ia menutup mulutnya. Silakan laporkan ke polisi. Siapa yang takut padamu? Dasar bajingan tak tahu malu. Kau pikir kau benar karena melecehkan perempuan di jalan? Aku akan pergi saat ada waktu. 2 perempuan cantik yang bersamaku adalah korbannya. Aku saksi mata. Kami telah menangkap mereka basah. Kau tidak bisa menjelaskan dirimu sendiri meskipun kau punya 100 mulut. Li Yunfei takut kepala desa tidak akan mengerti apa yang terjadi. Jadi dia menjelaskan alasan konflik tersebut sambil mengancamnya. Mendengar itu, kepala desa Li Tianlai langsung bersemangat dan menunjuk Li Huozi sambil mengumpat. Aku tahu kau bajingan tidak akan melakukan hal yang baik. Kau melecehkan wanita di pintu masuk desa. Dan kau masih berpikir kau benar? Suruh anak buahmu keluar dari sini sekarang juga. Kalau saja hari tidak mulai gelap, aku pasti sudah menelepon kepala Liu dari kantor polisi sekarang juga. Kau kenal kepala Liu Xiangqian, kan? Dia pernah minum-minum dengan Fua, dan mereka sangat dekat. Mendengar itu, Li Huozi dan gengnya gemetar. Mereka pernah menderita di tangan kepala Liu sebelumnya. Meskipun bersikap otoriter di desa, dia bertindak seperti pengecut di kantor polisi. Pria yang tak sadarkan diri itu tiba-tiba tersentak, dengan sempoyongan bangun, mengeluarkan 2 jeritan pura-pura, dan bertanya apa yang salah. Dia berkata bahwa dia ada urusan di rumah, dan karena kepala desa Li Jiashai telah datang, dia mungkin akan membiarkannya saja dan menyelesaikan masalah ini nanti, serta menyuruh Li Yunfei untuk bersikap baik. Ketika Li Yunfei bertindak, dia tahu ini akan menjadi akibatnya. Memukuli mereka untuk sementara waktu akan mendatangkan banyak masalah baginya. Namun, karena dia sudah melakukannya, dia tidak menyesal. Setelah dia memantapkan dirinya di desa, dia akan memiliki banyak cara untuk menghadapi mereka. Li Huozi dan kelompoknya, sambil mengucapkan kata-kata kasar, membantu beberapa orang yang benar-benar terluka menjauh, sambil mengumpat dan memaki. Mereka yang dipukul oleh Li Yunu tidak terluka parah, karena dia tahu cara menahan diri. Mereka yang dipukul oleh Li Yunfei benar-benar terluka, karena Li Yunfei tidak memiliki belas kasihan. Saat mendekati penyeberangan feri, Yang Yunu dan Jiang Qinqin menolak tawaran Li Yunfei untuk mengantar mereka, dan mengatakan bahwa mereka akan mengunjunginya di rumahnya keesokan harinya. Li Yunfei juga ada urusan yang harus dibicarakan dengan kepala desa. Jadi dia menyuruh mereka berhati-hati di jalan dan berhenti bersikap sopan kepada mereka. Begitu kedua gadis itu pergi, kepala desa Li Tianlai berkata, Fua, kenapa kau sampai berkonflik dengan mereka? Orang-orang bodoh ini menjijikan. Kau tidak bisa memukul atau memarahi mereka. Jika kau benar-benar berkonflik dengan mereka, barang-barangmu di rumah tidak akan aman. Sayuran dan buah-buahan yang kau tanam di ladang, ikan yang kau pelihara di kolam, semuanya bisa dirusak oleh mereka. Jika kau melaporkannya ke polisi, tidak akan ada bukti, dan kaulah yang akan menderita. Kau tahu, aku sudah mengirim Li Huozi dan gengnya ke kantor polisi 3 atau 4 kali, tetapi tidak banyak bukti kejahatan mereka. Mereka hanya ditahan maksimal 10 hari atau lebih, dan pada akhirnya, aku membebaskan mereka. Li Yunfei berkata dengan pasrah, aku tidak memprovokasi mereka, tetapi Li Huozi menindasku sampai-sampai bersikap sombong. Jika aku tidak melawan, bagaimana aku bisa tinggal di desa ini di masa depan? Aku baru saja membangun rumah tanpa mengundang mereka, dan Li Huozi sudah membuat masalah. Akan ada lebih banyak masalah di masa depan. Jika Li Huozi terus membuat masalah, apa gunanya hidup seperti ini? Benar, tapi akhir-akhir ini kamu harus hati-hati. Jangan sampai mereka merusak semuanya. Mulai besok, pemerintah kota akan mulai memperbaiki jalan ini. Pembangunan rumahmu akan memengaruhi pengangkutan bahan bangunan, jadi kamu harus menggunakan mobil kecil untuk mengangkutnya dari kota. Meskipun jalan ini sedang dalam pembangunan skala penuh, tetap saja akan memakan waktu setidaknya 2 bulan, yang akan menunda penjualan ikan dan sayuran oleh penduduk desa. Oh, dan ada kabar baik lainnya. Sementara jalan sedang diperbaiki, pemerintah kota juga berencana memasang jaringan internet, memprioritaskan koneksi ke desa kita. Haha, para kader dari desa lain iri hati selama pertemuan.
Kepala desa Li Tianlai awalnya memberi Li Yunfei beberapa instruksi. Tetapi ketika ia berbicara tentang perbaikan jalan, ia langsung merasa senang. Pembangunan jalan dan akses internet merupakan peristiwa besar bagi desa tersebut. Meskipun Li Yunfei khawatir akan pembalasan dari Li Huozi dan yang lainnya, suasana hatinya membaik. Sebagai seorang profesional IT, ia selalu merasa ada sesuatu yang kurang tanpa internet. Kecepatan 3G hanya bagus untuk menjelajahi halaman web, dan menonton video sangat lambat. Li Yunfei menghela napas, Wali Kota Wu telah melakukan hal yang hebat untuk desa kita. Dengan jalan raya yang lebar, jalan-jalan di desa juga menjadi lebih mudah diakses. Seperti pepatah, untuk menjadi kaya, bangun jalan dulu. Desa kita telah menunggu jalan raya ini selama bertahun-tahun, dan akhirnya akan dibangun. Bahkan jika saya belum membangun rumah saya tetap sangat bahagia. Haha, pembangunan jalan sudah selesai, jadi kita tidak perlu khawatir. Ngomong-ngomong, bagaimana penjualan sayurmu pagi ini? Apakah pedagang sayur dari kota itu menaikkan harga untuk kita? Kepala desa baru mengingat hal ini setelah memasuki Li Jiashai. Sambil menyebutkan hal itu, Li Yunfei memasang ekspresi sedikit puas di wajahnya dan berkata, "Hehe, para penjual sayur dari kota kabupaten tidak becus. Mereka menawarkan harga terlalu rendah. Kebetulan saya kenal dua bos besar dari kota. Mereka memiliki restoran besar dan menganggap sayuran yang saya tanam rasanya enak. Tebak berapa harga yang mereka tawarkan pada akhirnya? Harganya berapa? Tidak mungkin harganya hanya 3 atau 5 sen lebih mahal daripada pedagang sayur di kota kabupaten," tanya kepala desa Li Tianlai dengan heran. Saat mereka mendekati persimpangan jalan, Li Yunfei tidak lagi membuat mereka penasaran dan mengungkapkan rahasianya lupakan 3 atau 5 sen. Mereka langsung meminta 10 yuan per jin. Semua sayuran harganya sama. Ini memudahkan untuk menimbang. Sejujurnya, seikat sayuran yang kami petik hari ini terjual lebih dari 30.000 yuan. Apa? Lebih dari 30.000 yuan? Sayuran jenis apa yang bisa bernilai sebanyak itu? Apakah kau menanamnya dengan emas? Keluarga biasa hanya menghasilkan 20.000 hingga 30.000 yuan per musim. Mendengar harga tersebut, Li Tianlai benar-benar tidak percaya. Karena harga rata-rata sayuran biasa hanya sedikit di atas 1 yuan, atau bahkan beberapa sen. Bahkan jika sebuah keluarga memanen lebih dari 20.000 jin sayuran dalam satu musim, mereka hanya akan mendapatkan sedikit lebih dari 30.000 yuan. Li Yunfei secara misterius mengungkapkan, "Ini adalah metode berteknologi tinggi yang saya pelajari dari seorang teman di Akademi Ilmu Pertanian. Saya sedang mengujinya di kebun sayur saya tahun ini, dan jika berhasil, saya akan mempromosikannya ke seluruh desa. Tentu saja, ini hanya ide saya, dan seberapa jauh perkembangannya bergantung pada perkembangan di masa depan. Baiklah, nak, jika ini benar, jangan lupakan pamanmu. Rumahmu ada di depan sana. Kembalilah sekarang, dan hati-hati dengan Li Huozi saat kau masih kecil." Kepala desa memberikan pengingat terakhir saat mereka sampai di persimpangan jalan. "Baik," jawab Li Yunfei, lalu pulang. Orang tua Li sibuk mengemasi barang-barang di rumah dan tidak tahu bahwa Li Yunfei telah berkelahi dengan preman desa. Ketika mereka melihat putra mereka kembali, mereka berkata, "Pergi cuci tangan dan makan. Ayahmu sudah makan. Dia akan tidur di gubuk jerami di dekat ladang nanti. Kami tidak takut orang mencuri bahan bangunan, tetapi semangka dan sayuran di ladang terlalu berharga. Jika seseorang mencuri satu keranjang, kami akan kehilangan beberapa ratus yuan. Kami tidak akan merasa tenang jika kami tidak tidur di ladang dan mengawasi mereka. Selain beberapa preman desa dengan tangan kotor, yang akan mencuri sayuran tanpa alasan, Ketika preman desa disebutkan, Li Yunfei tiba-tiba teringat bahwa dia pernah memukuli salah satu dari mereka, dan dia mungkin benar-benar akan mencuri sayurannya dan membahayakan ikan di kolam. Li Chengwen berkata, "Anak muda, jangan khawatir. Pergilah makan. Siang ini, aku bertemu Li Huozi di desa. Dia berbicara panjang lebar. Sepertinya dia tahu sayuran kita berharga. Aku khawatir padanya, jadi aku harus pergi ke ladang untuk mengawasinya." Li Yunfei berpikir sejenak dan memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya, karena tidak ingin orang tuanya salah menilai situasi ini bukan hanya tentang sayuran. "Aku meminta Datou dan Maodan untuk merekrut buruh yang tersisa di desa untuk membantu membangun rumah." Li Huozi ingin menyelinap masuk, tetapi Datou dan yang lainnya menolak, jadi dia mencari masalah. Dia membuat masalah di persimpangan jalan di dekat feri tadi, dan aku memberinya pelajaran. Sekarang setelah itu beres, kita benar-benar harus berhati-hati padanya. Tapi kalian tidak perlu khawatir. Aku akan mengawasi ladang setiap malam mulai sekarang, dengan 2 anjing membantu berjaga. Mereka tidak akan bisa membuat masalah. Mendengar itu, Chen Xiuzi sangat marah, membanting tinjunya ke meja dan berteriak, "Apa? Kau melawan mereka? Bagaimana kau bisa menghadapi sekelompok orang itu sendirian? Suruh ibumu periksa apakah kau terluka." "Li Huozi sialan itu, aku belum selesai dengannya. Besok aku akan pergi ke rumah kakek dari pihak ibumu dan menyuruh paman-pamanmu membawa beberapa orang.
Jika mereka tidak melumpuhkan ibunya, dia akan mengambil nama keluarganya. Keluarga kami mungkin tidak membuat masalah, tetapi kami tidak pernah takut akan masalah jika kami melakukannya. Li Yunfei segera menenangkannya. Bu, jangan khawatir. Apa aku terlihat terluka? Sepupuku Yunu juga ada di sana. Dengan bantuannya, bagaimana mungkin aku mengalami kerugian? Sebenarnya, Li Huozi dan gengnya yang menderita. Mereka semua terluka. Mungkin aku terlalu kasar dan bahkan mematahkan tulang 2 orang. Chen Xiuzi masih khawatir dan berkata, bagus, bagus. Bai ni jago kungfu, kakekmu sering memujinya. Aku tahu putra bungsuku tidak pernah membuat masalah, pasti Li Huozi yang memulainya. Tidak, aku masih harus pergi ke rumah kakekmu besok dan berbicara dengannya tentang ini, dan memintanya untuk membantu memperingatkan Li Huozi. Li Yunfei tidak menyangka ibunya akan begitu protektif dan begitu khawatir tentang keselamatannya. Terharu, ia tetap menyarankan, kita tunda saja besok. Tim konstruksi akan datang besok, dan pembangunan rumah baru kita akan resmi dimulai. Bagaimana ibu akan punya waktu untuk mengunjungi kerabat? Kita bisa pergi setelah pembangunan rumah dimulai. Aku juga sudah lama tidak ke rumah kakek dari pihak ibuku, jadi kita bisa pergi bersama nanti. Setelah lama terdiam, Li Chengwen yang jujur tiba-tiba berkata, kalian makan dulu. Aku akan pergi ke rumah Kicun untuk meminjam senapan berburu. Dia sudah keterlaluan. Jika Li Huozi berani datang malam ini, aku akan meledakkannya berkeping-keping. Orang jujur adalah orang yang paling menakutkan ketika mereka marah. Li Chengwen tidak terlalu berprestasi dalam hidupnya. Dia tidak pandai dalam sastra maupun bela diri. Dan dia tidak pernah menghasilkan uang dari bertani atau beternak ikan. Satu-satunya sumber kebanggaannya adalah putranya, Li Yunfei, yang merupakan siswa berprestasi, yang memungkinkannya untuk berdiri tegak dan berbicara lantang kepada orang lain di desa-desa sekitarnya. Sejak kecil, putra ini selalu menjadi sumber ketenangan. Meskipun agak nakal, ia tidak pernah membuat masalah dan tumbuh dengan baik. Ia juga dengan lancar masuk universitas dan mendapatkan pekerjaan yang layak setelah lulus. Namun, kemalangan kembali menimpanya. Ia tidak hanya putus dengan pacarnya, tetapi juga mengalami kecelakaan mobil dan kehilangan pekerjaannya. Ia menyadari bahwa putranya belakangan ini sangat tidak bahagia dan sengaja berusaha melarikan diri dari kehidupan kota. Ingin mengembangkan karirnya di kampung halaman. Pasangan lansia itu melihat hal ini dan sangat khawatir. Awalnya mereka berencana mencari kesempatan lain untuk membujuknya. Namun, dalam 2 hari terakhir, keadaan berubah drastis menjadi lebih baik. Putra mereka entah bagaimana telah mempelajari beberapa keterampilan dan berhasil menanam sayuran dan buah-buahan di ladang hingga tumbuh subur dan hijau, bahkan menjualnya dengan harga yang sangat tinggi. Anakku sangat cakap. Li Chengwen berseri-seri gembira sejak menjual sayur hari ini. Setelah menjual semangka di siang hari, banyak penduduk desa datang menanyakan harga sayur kepadanya. Mengikuti instruksi anaknya, ia mengatakan yang sebenarnya harga sayur adalah 10 yuan per jin, tetapi ia tidak menyebutkan harga semangka, karena takut orang lain akan terlalu iri. Meskipun begitu, harga sayuran 10 yuan per kilogram membuat penduduk desa terkejut. Sebagian iri, sebagian cemburu, yang memuaskan kebanggaan Li Chengwen. Apa gunanya hidup seumur hidup? Bukankah untuk menjalani kehidupan yang glamor dan nyaman? Dengan putra yang baik seperti itu, kehidupan di masa depan pasti akan sangat nyaman. Namun sebelum kebahagiaannya berlangsung lama, ia mendengar bahwa putranya telah diintimidasi oleh beberapa preman di desa. Marah, pria jujur itu pun menjadi kejam dan berkata ia akan meminjam pistol sehingga jika Li Huozi berani membuat masalah lagi, ia akan menembaknya. Setelah mendengar itu, Li Yunfei segera membujuk ayahnya untuk berhenti. Ayahnya adalah pria jujur dan terus terang yang tidak bisa memendam perasaan. Jika Li Huozi datang membuat masalah di malam hari, dia mungkin benar-benar akan menembak. Setelah dibujuk berkali-kali, kedua lelaki tua itu akhirnya setuju membiarkan Li Yunfei berjaga di ladang malam itu. Mereka menyuruhnya membawa 2 anjing pemburu dan meminjam senapan berburu dari rumah Kicun. Akan lebih baik lagi jika Datou bisa menemaninya. Li Yunfei ingin mengairi sayuran dan buah-buahan di ladang dengan air mata air spasial di malam hari. Tetapi bukankah meminta Li Uncong untuk menemaninya akan menimbulkan masalah? Jadi dia setuju secara lisan, tetapi dalam hatinya dia sudah menolak ide tersebut. Setelah makan malam singkat, ia mengambil lampu senter besarnya, membawa selimutnya, dan membawa anjing pemburunya ke ladang. Adapun senapan berburu, ia menyimpan beberapa di gudangnya, baik laras ganda maupun laras tunggal, termasuk senapan 7 tembakan yang dipersingkat. Jika Li Huozi berani datang di malam hari, ia pasti akan membuatnya menderita. Ketika kami sampai di lapangan, kami melihat bahwa lampu-lampu di kolam belut di dekat kolam sudah menyala. Tampaknya ayahku telah mendengarkan saranku dan menyuruh seseorang memasang aksesori sensor cahaya. Itu adalah aksesori elektronik kecil yang murah, tetapi sangat praktis. Dengan lampu sensor cahaya, kita tidak perlu menyalakan lampu setiap malam. Lampu akan menyala secara otomatis saat hari gelap. Setelah menata tempat tidur di gubuk beratap jerami,
Li Yunfei ingin memeriksa kolam belut. Ia menyuruh dua anjing pemburu memimpin jalan, sebuah cara untuk mengejutkan ular agar terhindar dari serangan ular berbisa di sepanjang jalan. Setelah mengusir beberapa ular rumput dan katak, Li Yunfei tiba di kolam belut. Melihat bahwa semua belut di kolam itu normal, ia merasa lega. Ia menuangkan secangkir air mata air ke setiap kolam, dan belut-belut itu langsung aktif, berebut menuju tempat dengan konsentrasi air mata air tertinggi. Serangga-serangga terbang juga menjadi aktif, tidak hanya terbang menuju lampu, tetapi juga beberapa serangga yang cerdik melompat ke arah area dengan air mata air yang deras. Namun, setelah melompat masuk, sebelum mereka sempat menikmati energi spiritual air mata air tersebut, mereka dimakan oleh belut-belut yang mengamuk. Melihat seekor ular berbisa muncul di rumputan di kejauhan, Li Yunfei mundur dari kolam belut dan bersiap untuk mengairi ladang. Metode pengairannya agak melelahkan. Ia menggunakan ember besar untuk membawa sumber air dari kolam, memasukkannya ke ruang kecilnya, menambahkan sedikit air mata air, dan membawanya ke ladang, menyirami sayuran dan buah-buahan di dekatnya dengan kekuatannya sendiri atau kekuatan roh ruangnya. Ia menyirami melon dengan sangat rajin terutama karena ia memperhatikan tanaman merambatnya kehilangan vitalitas ketika ia menjualnya hari ini. Tanaman merambat dan daunnya rimbun dan hijau, tumbuh sangat subur, dan melon yang dihasilkannya juga sangat besar, tetapi hanya sedikit bunga baru yang mekar. Sepertinya tanaman merambat itu menumbuhkan daun tetapi tidak menghasilkan buah baru. Fenomena serupa juga diamati di area sayuran. Li Yunfei percaya bahwa hal itu disebabkan oleh kurangnya energi spiritual, sehingga ia meningkatkan irigasi dengan air mata air spasial, berharap dapat mendorong sayuran dan buah-buahan untuk tumbuh dan berbuah lebih banyak. Setelah bekerja hampir sepanjang malam, akhirnya saya berhasil menyirami sayuran dan buah-buahan di ladang. Benar, itu lebih seperti memercikan air daripada mengairi, hanya membasahi daun dan tanah di sekitar akar. Setelah selesai, ia kembali ke gubuk beratap jerami untuk tidur, memberi instruksi kepada koin emas dan koin tembaga untuk waspada, menggonggong keras jika ada orang asing mendekat, dan menyerang jika mereka melakukan gerakan yang tidak biasa. Terlepas dari apakah mereka mengerti atau tidak, Li Yunfei tidur nyenyak hingga fajar, tanpa terganggu. Sinar matahari menerobos celah-celah di atap jerami, menerangi wajah Li Yunfei. Ia meregangkan badan dan melangkah keluar dari atap. Hal pertama yang ia perhatikan adalah sayuran dan buah-buahan di seluruh sawah bertingkat itu menjadi semakin subur dan hijau. Kuncup bunga, yang jarang terlihat kemarin, kini berlimpah, seolah-olah tumbuh dalam semalam. Kini Li Yunfei mengerti bahwa agar sayuran dan buah-buahan tumbuh lebih subur, ia harus mengairi mereka dengan air mata air luar angkasa. Namun, air mata air utama mengalir sangat lambat. Bahkan setelah diencerkan hingga konsentrasi yang sangat rendah tadi malam, kolam kecil itu masih kosong, hanya beberapa cangkir air yang mengalir keluar semalaman. Tidak. Air mata air angkasa ini tidak cukup, pikir Li Yunfei dalam hati, sambil mengeluarkan secangkir air mata air angkasa yang baru saja menyembur dan meneguknya. Koin emas dan tembaga itu merasakan energi spiritual dari mata air spasial, melompat, bergegas ke kaki Li Yunfei, mengibas-ngibaskan ekornya, dan menggonggong, memohon air mata air. Air mata air yang tersisa sangat sedikit sehingga Li Yunfei agak enggan untuk memberikannya. Dia mengambil 2 ikan mas perak dari kolam ruang angkasa dan melemparkannya ke ikan-ikan untuk sarapan. Ikan air tawar biasa ini telah disimpan di ruang angkasa untuk beberapa waktu dan rasanya sangat enak. Selain air mata air, koin emas dan koin tembaga paling suka makan ikan. Mereka sangat berpengalaman dalam makan ikan sehingga mereka tidak pernah tersedak duri ikan. Segala sesuatu di kolam itu tenang dan tidak berubah, dengan ikan sesekali melompat keluar dari air dan memercikan air di ombak lembut matahari terbit. Kolam belut juga kembali tenang, dan lampu sensor cahaya di atasnya telah mati secara otomatis. Khawatir akan putra mereka, orang tua Li tiba di lokasi proyek pagi-pagi sekali, dan mendapati Li Yunfei berdiri di tepi kolam, yang membuat mereka lega. Keluarga itu mengobrol dan tertawa sambil pulang untuk sarapan, bersiap menyambut tim konstruksi pagi itu. Tepat setelah sarapan, juru masak desa datang bersama putranya yang berusia 18 atau 19 tahun. Begitu masuk, ia berkata sambil tersenyum, "Saudara Cheng Wen, saya dengar keluarga Anda sedang membangun rumah dan Anda menyediakan makanan? Dan Anda bilang harganya 288 yuan per meja? Hehe, dato muda itu tidak menepati janji. Jadi saya datang khusus untuk memastikan apakah itu benar atau tidak. Koki ini dulunya hanya memiliki nama panggilan karena ia tidak pernah bersekolah. Jadi ia tidak memiliki nama resmi. Kemudian, seiring meningkatnya kemampuan memasaknya dan bertambahnya usia, tidak ada lagi yang memanggilnya dengan nama panggilannya. Semua orang memanggilnya Chef Li. Seiring waktu, nama panggilan ini menjadi nama resminya. Putranya bahkan lebih luar biasa, menamai dirinya Chef Li, mengikuti jejak ayahnya dan menguasai keterampilan memasak yang sangat baik. Paman Chef, kemarin saya terlalu sibuk untuk datang dan memberitahu Anda secara langsung, saya benar-benar minta maaf. Tapi Dato benar, makanan memang disediakan, 288 yuan per meja, tanpa pertanyaan.
Kami akan memastikan jumlah total orang siang ini, sekitar 40 orang, ditambah keluarga kami sendiri. Jadi kami mungkin membutuhkan 4 meja per makan. Bisakah Anda mengaturnya? Li Yunfei buru-buru keluar untuk menyambut mereka, menawarkan rokok, dan mengundang mereka untuk duduk di dalam. Chef Li terkekeh. Hehe, bagus sekali. Menurutmu aku ini apa? Aku mulai magang di sebuah restoran di kota Qinglong saat berusia 10 tahun, dan sudah memasak selama 30 atau 40 tahun. Situasi seperti apa yang belum pernah kulihat? Jangan khawatir, aku bisa menangani 10 atau 8 meja, apalagi 4 meja per makan. Kita akan mengikuti kebiasaan lama membangun rumah makan siang dan makan malam akan berupa jamuan, dan sarapan, seperti bubur dan roti, akan gratis. Kecuali anggur, semuanya akan kutanggung. Baiklah, mari kita lakukan sesuai aturan desa, kata Li Yunfei. Kamu siapkan barang-barangmu dulu, dan ketika tim konstruksi dari kota tiba, biarkan mereka merencanakan lokasi untuk asrama dan dapur sementara. Hari ini adalah hari yang sibuk, jadi kedua keluarga bertukar beberapa patah kata lalu berpisah. Chen Xiuzhi pergi ke toko desa dan membeli sepiring besar petasan, serta beberapa barang kecil lainnya yang mungkin dibutuhkan. Ketika dia kembali, kakek keempatnya, yang bekerja sebagai akuntan desa, juga ikut serta. Kakek keempatnya, Li Chunyi, berjalan dengan mantap dengan tangan di belakang punggung dan sebuah tas kerja hitam terselip di bawah lengannya. Fua, semua urusan administrasi untuk membangun rumah sudah diurus. Tapi kenapa kamu menyewa tim konstruksi dari kota? Ini menimbulkan banyak keluhan dari tim konstruksi lokal. Mereka bahkan mendapat beberapa kritikan dari para pemimpin kota saat mengurus dokumen, dan hampir saja tidak disetujui. Pikirkan lebih hati-hati di masa mendatang, ada banyak trik tersembunyi di kota ini. Paman buyutku memiliki ekspresi serius dan jarang tersenyum. Ketika berbicara, ia juga sangat sopan dan terdengar sangat berwibawa. Li Yunfei mengambil izin tersebut dan menjelaskan, Tuan keempat, masalah utamanya adalah saya tidak mempercayai kemampuan tim konstruksi di kota ini. Untungnya, saya punya teman sekelas yang akrab dengan saya dan keluarganya memiliki perusahaan konstruksi. Siapa lagi yang bisa saya mintai bantuan selain dia? Awalnya dia berpikir untuk mengerjakan pembangunan jalan di kota ini, tetapi wali kota Wu mengatakan bahwa ada para pemimpin di kota yang mengawasi segala sesuatunya. Dan sulit bagi perusahaan konstruksi dari tempat lain untuk masuk, jadi dia mengurungkan niatnya. Li Chunyi mengangguk dan berkata, Oh, begitu. Tapi saya rasa tim konstruksi di kota ini cukup terampil. Jika Anda membutuhkan pekerjaan lain di masa depan, Anda bisa mempertimbangkan mereka. Kita semua berasal dari desa yang sama, jadi akan lebih mudah menyelesaikan pekerjaan jika kita bisa membangun hubungan. Li Yunfei berpikir dalam hati, aku akan membangun villa, dan aku akan menangani dekorasi, desain lanskap, dan energi hijau sekaligus. Tidak heran tim konstruksi yang tidak jelas di kota itu tidak bisa mengerjakan pekerjaan dengan baik. Setelah mengantar kakek keempat, saya menerima telepon dari Hu Dahai, yang mengatakan bahwa dia akan segera datang. Hu Dahai membawa total 25 pekerja konstruksi profesional yang terampil. Para pekerja dapat direkrut dari dalam desa. Setelah para pekerja dan mesin tiba, mereka mempelajari lokasi proyek, dan setelah berdiskusi, mereka menyelesaikan pengaturan akomodasi sementara dan tempat makan untuk para pekerja konstruksi. Li Yunchong dan Mao Dan sibuk mengarahkan para pekerja sementara desa untuk membantu. Mereka menemukan total 20 orang. Penduduk desa semuanya saling mengenal dan semuanya cakap serta pekerja keras. Bahkan jika mereka sedikit lebih tua, itu tidak akan menjadi masalah. Setelah memberikan instruksi, Li Yunfei menyerahkan tugas-tugas tersebut kepada orang tuanya, sementara Hu Dahai mendelegasikan semuanya kepada mandor. Keduanya kemudian pergi ke samping untuk mengobrol tentang kejadian baru-baru ini. Beberapa saat kemudian, Hu Dahai teringat koneksi internet 3G, segera berlari ke mobilnya untuk mengambilnya, dan memberikannya kepada Li Yunfei. Li Yunfei merasa geli saat melihat ini. Pria ini memang seorang kaya baru. Dia tidak hanya membeli seluruh perlengkapan, tetapi juga mengambil 2 tambahan. Dengan alasan takut jika rusak, dia tidak akan tahu harus menggantinya di mana. Sebelum aku sempat memujinya, Hu Dahai diam-diam mendekat dan berbisik, bukankah kemarin kau bilang ada beberapa gadis cantik yang ingin meminjam kartu internet 3G? Di mana mereka? Apakah mereka dari perusahaan perlindungan lingkungan Qingyu? Hehe, aku sudah tahu. Mereka ada tugas kerja di kota Qinglong. Ada berapa? Panggil mereka semua agar aku bisa melihatnya. Li Yunfei tidak ingin berurusan dengan Hu Dahai. Dia jelas-jelas pewaris generasi kedua yang kaya. Dia bisa dengan mudah menemukan wanita manapun yang dia inginkan hanya dengan menghamburkan uang. Sebaliknya, dia bersikeras meniru tokoh protagonis pria dalam drama TV, berpura-pura menjadi orang biasa dan memainkan peran pahlawan wanita polos yang mencari cinta sejati. Ketika tidak berada di dekat wanita, dia adalah pria yang pandai bicara dan mesum yang akan mengatakan apa saja. Tetapi ketika dia melihat seorang gadis cantik, lidahnya akan berkedut, dan dia sering mengatakan hal yang salah, membuat dirinya sendiri terlihat bodoh.
Dia berkencan dengan dua gadis di perguruan tinggi, tetapi sebelum mereka bahkan berciuman, mereka meninggalkannya. Kebetulan sekali, Yang Yunu dan Jiang Qinqin tahu bahwa pembangunan rumahnya dimulai hari ini, jadi mereka langsung datang menemuinya. Dari jauh, kedua gadis itu melambaikan tangan kepada Li Yunfei. Semangat muda mereka terpancar jelas. "Sepupu, apakah kartu internetnya sudah sampai?" Tanya Yang Yunu dengan cemas begitu mereka bertemu. "Perusahaan sudah mengirimkan laporan uji coba ke emailmu. Kamu bisa mencetaknya dan menunjukkannya kepada kepala desa. Data resmi dengan stempel resmi harus dikirim melalui kurir biasa. Itu memiliki kekuatan hukum." Jiang Qinqin melirik SUV itu dengan terkejut dan berseru, "Wow, Land Rover. Mobil siapa ini? Antarkan kami ke kota untuk mencetak beberapa dokumen nanti. Ini, mobil yang kupinjam." Mata Hudahai berbinar saat melihat Jiang Qinqin, tetapi sifat nakalnya muncul kembali, dan dia berkata, "Tapi aku sedang luang hari ini, jadi aku akan mengantarmu kemanapun kau mau pergi." Jiang Qinqin tiba-tiba menyadari sesuatu dan menepuk dahinya. Seraya berseru, "Oh, ternyata kamu. Aku ingat kamu. Kamu punya teman yang seorang CEO dan pernah bekerja dengan perusahaan perlindungan lingkungan Qingyu kami. Tapi kamu punya pengaruh yang cukup besar, sampai-sampai bisa meminjam Land Rover." Hudahai tersenyum dan berkata dengan rendah hati, "Bukan apa-apa, kita semua berteman, apa susahnya meminjam mobil?" Li Yunfei sangat marah hingga giginya terasa sakit. Mengapa pria ini begitu keras kepala? Dengan penampilannya, bagaimana mungkin dia bisa menarik perhatian wanita jika dia tidak menunjukkan apapun selain penampilannya? Tapi setiap orang punya takdirnya sendiri. Dan Li Yunfei tidak bisa mengendalikan itu. Jiang Qinqin membawa laptop ultra tipis bersamanya. Di dalam mobil, dia menyalakan komputer, terhubung ke internet, dan mengunduh dokumen elektronik yang dikirim perusahaan ke drive USB, bersiap untuk mencetaknya di kota. Li Yunfei tidak ingin pergi ke kota, tetapi dia tidak bisa menolak permohonan sepupunya, dan Hudahai sangat gugup hingga tangan dan kakinya gemetar. Dia berkata bahwa Li Yunfei harus pergi bersamanya agar mereka bisa berbagi beban. Hudahai dapat merasakan bahwa Yang Yunu tertarik pada Li Yunfei, jadi dia mengalihkan fokusnya dan mulai menargetkan telur-telur yang retak. "Baiklah, aku sangat sibuk di rumah hari ini, aneh rasanya aku belum sempat melakukan apapun. Aku akan ikut denganmu ke kota sebentar," kata Li Yunfei, berinisiatif duduk di kursi pengemudi dan mengantar Hudahai. Yang Yunu duduk dengan gembira di kursi penumpang, ingin lebih dekat dengan sepupunya. Hudahai diam-diam rasa senang. Dengan dia dan Jiang Qinqin di belakang, bukankah akan jauh lebih mudah untuk mengobrol? Bukit di selatan desa Lijiashai hanya berjarak 2 atau 3 mil dari kota Qinglong. Berkendara ke sana seperti bermain game. Anda tiba dalam sekejap mata. Jiang Qinqin bahkan belum puas menikmati bunga liar dan kupu-kupu di pinggir jalan ketika mereka tiba di kota. Dia terus mengatakan bahwa mobil terlalu mulus dan cepat, dan berjalan kaki jauh lebih nyaman. Hudahai semakin frustrasi, mengusap wajahnya yang tembem dan berdebat dengan dirinya sendiri. Dia bahkan belum sempat merangkai kalimat lengkap sebelum mereka tiba di kota. Bagaimana dia bisa menanggung ini? Dia ingin menyalahkan Li Yunfei karena mengemudi terlalu cepat, tetapi jujur saja, dengan kecepatan 30 mil per jam di skuter listrik, itu hanya akan memakan waktu 2 menit. Di persimpangan jalan terdapat toko isi ulang pulsa telepon seluler yang juga menawarkan jasa mengetik dan fotokopi. Jiang Qinqin dan Hudahai masuk dan keluar beberapa menit kemudian. Perhatian Jiang Qinqin terfokus pada dokumen-dokumen tersebut, dan dia mengabaikan upaya Hudahai untuk memulai percakapan, yang membuat Hudahai cukup frustrasi. Begitu mereka masuk ke dalam mobil, Jiang Qinqin menyerahkan sebuah dokumen kepada Yang Yunu dan berkata, "Yunu, lihatlah laporan uji ini. Dugaan kita benar. Bengkel bulu ini sangat tercemar. Untungnya, letaknya agak jauh dari sungai Xiandai. Jika tidak, pemilik bengkel bulu itu akan berada dalam masalah besar. Bahkan jika kita menjualnya, kita tidak akan mampu membayar dendanya." Yang Yunu meliriknya dan berkata, "Mari kita pergi ke kantor pemerintahan kota dan menemui wali kota Wu Chen Ergo itu. Mari kita lihat bagaimana dia akan menyangkalnya kali ini." Limbah yang dibuang dari bengkel bulunya mencemari kolam ikan warga, dan semua ikan mengapung terbalik, tetapi dia tetap tidak mau mengakuinya, dengan mengatakan bahwa orang-orang tidak tahu cara memelihara ikan dan ikan-ikan itu mati dengan sendirinya. Jika keluarga itu tidak melaporkannya ke pemerintah kota, tidak seorang pun di kota ini akan memperhatikan masalah ini. Li Yunfei mengemudikan mobilnya ke kompleks pemerintahan kota. Dia tidak ingin ikut mereka ke lantai atas. Tetapi ketika mendengar bahwa mereka akan melapor kepada wali kota Wu Xiaoyu, dia tiba-tiba tertarik. Dia mengedipkan mata kepada Hudahai, dan semua orang keluar dari mobil. Setelah turun dari bus, Hudahai masih bingung, bertanya-tanya mengapa Li Yunfei tiba-tiba menjadi begitu antusias. Dia berbisik, "Ada apa? Bukankah teman lama kita, wali kota Wu, menolak memberi kita proyek apapun? Mengapa kau masih menghubunginya sekarang? Jangan memperburuk keadaan. Sejujurnya, aku benar-benar tidak peduli dengan proyek-proyek kecil di kota ini.
Jika bukan karena ingin membangun hubungan dengan pemerintah kota untuk mempermudah mendapatkan lahan komersial di kabupaten, aku akan melakukan ini secara tidak langsung. Li Yunfei tertawa dan berkata, kau terlalu banyak berpikir. Aku hanya ingin berbicara dengannya tentang hal-hal lain. Tapi jika aku bisa mengubah pikirannya, aku tetap akan mencobanya. Saat itu, kedua gadis itu telah sampai di pintu kantor wali kota, mengetuk perlahan, dan menunggu jawaban. Asisten wali kota membuka pintu sambil membawa setumpuk dokumen. Melihat mereka dari perusahaan perlindungan lingkungan, ia dengan sopan mempersilakan mereka masuk. Namun, ia sedikit ragu, mengenali Li Yunfei, dan langsung tersenyum. Li Yunfei, ada apa kau datang kemari? Li Yunfei tersenyum dan berkata, wanita cantik di depan itu sepupu saya. Saya yang membawanya ke sini. Asisten Chu, kalian berdua sibuk. Jangan khawatirkan kami. Kami akan masuk setelah wali kota selesai rapat dengan perusahaan perlindungan lingkungan. Asisten Chu, dengan sikapnya yang elegan, menyisir sehelai rambut yang jatuh di dahinya dan terkekeh. Hehe, jadi Anda datang untuk menemui wali kota. Tapi beliau sangat sibuk hari ini. Beliau harus memimpin upacara pembangunan jalan pukul 10. Saya tidak bisa menjamin beliau akan punya waktu untuk bertemu dengan Anda. Kau membuatku terkejut. Kukira asisten Chu bahkan tidak akan memberi kita kesempatan untuk bertemu dengannya, kata Li Yunfei sambil tertawa saat mereka memasuki ruangan luar, yang merupakan kantor asisten Chu. Ruangan dalam adalah kantor wali kota. Yang Yunu dan Jiang Qinqin memasuki kantor wali kota Wu dan berbicara selama sekitar 10 menit. Kedua gadis itu keluar dengan ekspresi serius dan terkejut melihat Li Yunfei dan Wu Dahai duduk di ruang tunggu mengobrol dan tertawa bersama asisten Chu. Yang Yunu tiba-tiba berseru kaget. Sepupu, kenapa kalian semua di sini? Kukira kalian sedang menunggu kami di koridor. Hehe, aku tiba-tiba teringat sesuatu dan aku ingin mengobrol sebentar dengan wali kota Wu. Jangan saling mengganggu. Li Yunfei menjelaskan singkat. Lalu asisten Chu keluar dari kantor wali kota, memberi Li Yunfei isyarat oke, dan mempersilakan mereka masuk. Dipimpin oleh Hu Dahai, mereka memasuki kantor wali kota Wu. Wali kota yang menawan itu duduk di belakang mejanya, memancarkan aura otoritas resmi yang samar. Ia hanya tersenyum dan mengundang mereka berdua untuk duduk. Li Yunfei merasa bahwa wanita itu baru sekarang bersikap seperti seorang wali kota. Saat pertama kali bertemu dengannya, ia mengira wanita itu tidak berbeda dengan pekerja kantoran di kota. Dan bahkan ketika menghadapi sesuatu yang mengejutkan, ia tampak sedikit genit. Wali kota Wu, saya tahu Anda sibuk, dan saya tidak bermaksud menyita terlalu banyak waktu Anda. Mari kita langsung ke intinya. Saya cukup khawatir sejak mendengar bahwa satu-satunya pabrik bergaya bengkel di kota kita sangat mencemari sumber air. Kota kita memiliki pemandangan yang indah, dan saya pikir akan sangat disayangkan jika tercemar dan rusak. Bahkan membuka beberapa bisnis agrowisata dan mengembangkan sumber daya pariwisata akan 100 kali lebih baik daripada bengkel yang mencemari lingkungan seperti itu. Kami memiliki lingkungan alam yang cocok untuk menjalankan penginapan pertanian. Setelah jalan diperlebar, kami memiliki infrastruktur transportasi. Setelah terhubung ke jaringan, kami juga memiliki sumber daya informasi. Dan jarak garis lurus antara kami dan sanatorium Xiao Tangshan hanya lebih dari 10 km. Jika kita dapat membuka jalan pegunungan ini, ekonomi seluruh kota Qinglong akan bangkit kembali. Setelah Li Yunfei selesai berbicara, dia memperhatikan bahwa ekspresi wali kota Wu sedikit berubah, dan dia bahkan tampak agak serius. Teman lama, kau berbicara terlalu terburu-buru hari ini. Beberapa katamu telah memberiku banyak inspirasi, terutama mengenai sanatorium Xiao Tangshan. Aku hampir lupa tentang sumber daya penting ini. Tapi ini bukan cara normal untuk berdiskusi. Katakan padaku, apakah ada hal lain yang kau inginkan dariku? Jika tidak terlalu aneh, aku akan menyetujuinya berdasarkan apa yang baru saja kau katakan. Mata Li Yunfei berbinar, dan dia langsung tersenyum puas, berkata, ini bukan masalah serius. Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada seorang teman. Ini Hu Dahai, yang saya sebutkan tadi. Dia alumni Universitas Sichuan, dan keluarganya bergerak di bidang teknik konstruksi. Dia ingin berkontribusi pada pembangunan jalan di kota kita. Sayangnya, sebelum kita mulai bernegosiasi, proyek pembangunan jalan tersebut sudah dikontrakkan kepada pihak lain. Berbicara tentang hal ini, Wali Kota Wu juga sangat frustrasi, mengatakan, tidak ada yang bisa saya lakukan. Wajar jika dana yang diajukan dari kabupaten dikenakan berbagai pembatasan dan penarikan. Adikku, saya benar-benar minta maaf telah mengecewakan Anda. Tetapi jika ada proyek yang dapat diputuskan oleh kota di masa mendatang, kita dapat menemukan kesempatan untuk bekerja sama lagi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku, Hu Dahai, berpikiran terbuka dan tidak menyimpan dendam terhadap orang biasa. Hehe, itu hanya jargonku. Hu Dahai selalu membuat kesalahan saat melihat wanita cantik, dan bahkan jargonnya pun bisa menyinggung perasaan orang lain. Untungnya, Wali Kota Wu tidak tersinggung. Ia hanya tersenyum dan berkata, adikku cukup humoris.
Mari kita berhenti di sini untuk hari ini. Saya akan menghadiri upacara peletakan batu pertama nanti. Jalan pegunungan menuju Lijiashai sedang diperlebar. Jika semuanya berjalan lancar, pembangunan akan memakan waktu sekitar 2 bulan. Selama waktu ini, mungkin akan mengganggu perjalanan semua orang. Mendengar itu, Hudahai langsung bertanya dengan cemas, "Hah? Apakah SUV saya bisa lewat?" Saat ini, jalan masih dalam tahap pelebaran. Ketika kendaraan lewat, para pekerja dapat membersihkan batu-batu agar kendaraan dapat lewat. Tetapi sulit untuk mengatakan kapan semen akan dipasang. Kita akan lihat nanti. Wali Kota Wu baru saja selesai berbicara ketika keributan terjadi di luar. "Kau tidak boleh masuk." Wali Kota Wu sedang bertemu dengan tamu. "Kenapa kau tidak mau mendengarkan nasihat? Jika kau memaksa masuk lagi, aku akan memanggil petugas keamanan." Itu suara asisten Chu, jelas kesal. Chen Ergo berteriak marah, "Aku harus menemui Wali Kota Wu hari ini. Pabrikku adalah pabrik pertama di kota Qinglong kami, dan telah memberikan kontribusi besar pada pendapatan pajak kota kami. Sekarang dia malah mengirim orang untuk menyelidiki pabrikku, mengatakan bahwa aku mencemari sumber air dan dia ingin menutupnya. Siapa yang bisa mentolerir ini? Jika kau tidak mengizinkanku menemuinya, aku akan duduk di sini dan tidak pergi." "Hei, bukankah ini inspektur dari perusahaan perlindungan lingkungan?" "Hah? Dunia ini sempit sekali. Apa yang kau temukan? Katakan padaku." "Sialan, kita semua berasal dari desa yang sama, dan kau sama sekali tidak menghormatiku. Jika terjadi sesuatu pada pabrikku, aku tidak akan pernah memaafkan keluarga yang..." Setelah mendengar makian Chen Ergo, Li Yunfei dan Wali Kota Wu segera keluar untuk membujuknya pergi. Masalah polusi dari bengkel tersebut tentu saja ditangani oleh departemen terkait sesuai prosedur. Departemen pemerintah sebesar itu bukanlah sesuatu yang dapat diputuskan oleh Wali Kota Wu sendiri. Namun, ketika Chen Ergo melihat Li Yunfei dan Wali Kota Wu bersama, dia langsung salah paham dan menjadi semakin marah. Sambil menunjuk hidung Li Yunfei, dia berteriak, "Fua, aku tahu kau yang melakukannya, kan? Dasar bajingan kecil, aku tahu kau bukan orang baik. Jadi kenapa kalau aku mencuri kencan butamu? Kau menjebakku seperti ini, menyuruh orang menyelidiki pabrik pengolahan buluku. Baiklah, jika pabrik pengolahan buluku ditutup, aku akan menuntut kalian semua. Jika kabupaten tidak bisa menanganinya, aku akan ke kota. Jika kota tidak bisa menanganinya, aku akan ke provinsi." Li Yunfei bukanlah tipe orang yang mudah menyerah, dan langsung membalas, "Chen Ergo, jika kau terus mengoceh omong kosong, aku akan memukulmu sampai mati." "Apa yang kau bicarakan? Apa hubungannya pencemaran dari bengkel bulumu denganku? Tapi karena kau telah menyeretku ke dalam masalah ini dan menghina sepupuku, aku tidak akan menahan diri. Aku akan mengawasi bengkel bulumu. Jika pencemaran terkonfirmasi, pemerintah kota akan menanganinya. Jika pemerintah kota tidak menanganinya, aku akan mengadu ke Departemen Perlindungan Lingkungan, dan jika perlu, aku bahkan mungkin akan mengungkapkannya ke media berita." Ketika Wali Kota Wu melihat bahwa Chen Ergo yang membuat masalah, dia segera berkata kepada asisten Chu, "Panggil para penjaga dan bawa dia keluar. Jika dia tidak mau mendengarkan akal sehat, suruh Pak Tua Liu dari kantor polisi untuk membawa beberapa orang." Chen Ergo sebenarnya cukup takut pada wali kota-kota itu. Awalnya dia ingin membuat keributan untuk membuat masalah polusi menjadi masalah kecil dan akhirnya menyelesaikannya secara damai. Namun, setelah melihat pelakunya, Li Yunfei dan Yang Yunu, dia langsung menjadi marah dan bertindak terlalu jauh. Wali Kota Wu sama sekali tidak mau mendengarkan penjelasannya. Wajah apa yang dimiliki seorang pendosa yang mencemari lanskap hijau yang indah ini untuk meminta keadilan di sini? Pada tingkat yang lebih dalam, usaha-usaha yang mencemari lingkungan di kota ini bertentangan dengan filosofi pembangunan hijau Wali Kota Wu, jadi hanya masalah waktu sebelum bengkel pengolahan bulu ini ditutup. Dua penjaga dengan cepat datang dan menyeret Chen Ergo pergi dengan paksa. Bahkan saat dia pergi, dia masih percaya bahwa Li Yunfei sedang mempermainkannya. Dia sangat marah sehingga dia mengumpat dengan keras, mengatakan bahwa dia belum selesai dengan Li Yunfei dan bahwa bahkan jika dia tidak menjalankan pabrik bulu, dia masih bisa menghasilkan banyak uang dan membuat Li Yunfei marah. Li Yunfei kembali mengalami kesialan yang tidak pantas, tetapi dia memutuskan untuk mengabaikannya. "Dasar bajingan kecil, kau pamer dengan mencuri kencan butaku, kan? Baiklah, aku akan memastikan kau tidak bisa pamer lagi. Aku akan mempermainkanmu perlahan sampai kau menyerah. Bahkan jika kau membawa Tang Yuelian kepadaku, aku bahkan tidak akan meliriknya sedetik pun." Apa hubungannya ini dengan Tang Yuelian? Li Yunfei bersumpah demi Tuhan dia sama sekali tidak punya perasaan pada gadis pekerja migran dari Dongguan itu. Chen Ergo diusir oleh para penjaga, dan rayuan manis pun tak bisa membantunya. Kedua penjaga, yang biasanya memperlakukannya seperti saudara, melihat bahwa Wali Kota Wu tidak menyukai Chen Ergo dan bahwa bengkel bulu telah menyebabkan polusi serius. Mereka tahu bahwa kekuatan Chen Ergo telah hilang, jadi mereka tidak bersikap sopan kepadanya.
Mereka menolak rokoknya dan langsung menyuruhnya pergi dan berhenti membuat masalah. Chen Ergo semakin marah. Ia menggerutu sambil meninggalkan gedung pemerintahan kota, berbelok ke selatan, dan kembali ke bengkel bulunya untuk merapikan dan menerima denda dari pemerintah kota. Sebelumnya, ketika wakil wali kota Hong yang bertanggung jawab, itu hanya masalah mendenda seseorang dan memberinya hadiah. Namun kali ini, ia merasa tidak nyaman, berpikir bahwa dendanya mungkin terlalu tinggi. Lagi pula, wali kota Wu telah menyewa perusahaan perlindungan lingkungan pihak ketiga dari kota, dan data yang mereka peroleh pasti berbeda dari data Biro Perlindungan Lingkungan Kabupaten. Chen Ergo begitu larut dalam pikirannya sehingga tanpa sengaja menabrak seseorang. Ketika ia mendongak, ia melihat seorang wanita tua berkulit putih yang tampak seperti berasal dari luar kota. Ia langsung marah, apakah kau buta? Bagaimana kau bisa berjalan? Kelopak matamu sangat kecil, tidak bisakah kau melihatku? Sialan, akhir-akhir ini aku selalu sial, bahkan menabrak wanita tua saat berjalan. Wanita tua itu lemah dan kesulitan berjalan. Chen Ergo menabraknya, menyebabkan dia tersandung dan hampir jatuh. Dia ingin meminta maaf, tetapi Chen Ergo malah memaki-makinya terlebih dahulu. Dia hanya menghela napas dan memutuskan untuk berjalan memutar. Anak-anak muda ini tidak tahu sopan santun. Dia jelas-jelas sudah menepi, namun dia tetap menabraknya lalu berbalik dan memaki-makinya. Melihat wanita tua itu tidak melawan atau membantah, Chen Ergo menjadi semakin sombong, mengumpat dengan marah untuk melampiaskan semua kekesalannya. Namun saat itu juga, seorang lelaki tua yang membawa ranting murbei tiba-tiba berlari dari belakang. Ia berkulit gelap dan kurus, tetapi secepat kilat. Dalam sekejap mata, ia menyerbu ke depan Chen Ergo, menamparnya hingga jatuh ke tanah, lalu memukul dan menendangnya sambil mengumpat. Dasar bajingan kecil, akan kuhajar kau sampai mati. Kau memukul istriku dan masih berani mengutuknya? Siapa yang buta? Siapa yang punya kelopak mata kecil? Aku, Sandaki, hanya perlu memanjat pohon untuk memetik beberapa buah murbei sebentar, dan kau sudah pamer. Kutuk aku lagi, coba kutuk aku sekali saja. Jika aku masih muda dan kau berani melakukan ini, aku akan membuatmu menyesal telah dilahirkan. Pria tua itu memiliki temperamen buruk dan mengumpat dengan keras, menarik perhatian orang-orang yang lewat. Namun, tidak ada yang berani mendekatinya, dan mereka juga tidak ingin, karena orang yang dipukuli itu adalah Chen Ergo, seorang pemilik usaha kecil yang kaya dan arogan yang telah menyinggung banyak orang di lingkungan tersebut. Wanita tua itu dengan cepat melangkah maju dan menarik suaminya kembali, sambil menasihati, Pak Tua, jika kau terus bertindak sembrono seperti ini, aku tidak akan berkencan lagi denganmu. Kau baru beberapa hari berada di Xiao Tangshan, dan kau sudah terlibat beberapa perkelahian. Sekarang setelah kau kembali ke kota Qinglong, kau bertemu dengan seorang teman lama, dan kau terlibat perkelahian lagi, merusak beberapa perabot. Istrimu terus-menerus mengomelimu. Ini bukan lagi masa militer. Kapan kau akan mengubah temperamenmu? Sandaki mengeluh, Zhao Wen, jangan tertipu oleh Li Lauer itu. Dia tidak becus. Kelihatannya dia tidak bergerak, hanya bertahan secara pasif, tapi sebenarnya dia sangat licik. Beberapa serangan tersembunyi telah menembus tubuhku, dan aku masih merasa tidak enak badan. Aku tidak tahu bagaimana dia berlatih. Setelah menjadi dokter selama bertahun-tahun, kungfunya ternyata sedikit lebih baik dariku. Ini semua salahmu, karena kaulah yang memulainya. Wanita tua itu, karena kebaikan hatinya, melihat Chen Ergo dipukuli hingga mulutnya penuh darah oleh suaminya. Ia menguatkan diri dan berdiri di depan suaminya, mencegahnya memukulnya lagi. Sandaki menendang lagi melalui celah itu sebelum dengan marah mengumpat, kau terlalu berhati lembut. Bajingan ini menabrakmu lalu berbalik dan mengumpatmu. Membunuhnya terlalu ringan. Dia berbicara dengan garang dan bertarung dengan sengit, tetapi sebenarnya dia tidak menggunakan banyak kekuatan. Dengan kemampuan kungfunya, jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia bisa membunuh orang biasa dengan satu pukulan. Bagaimana mungkin tubuh Chen Ergo yang lemah bisa menahan serangannya? Li Yunfei berkendara keluar dari gerbang pemerintahan kota dengan beberapa orang mengikutinya. Ia mengemudi perlahan dengan jendela terbuka, sehingga ia dapat mendengar dengan jelas teriakan dari sebelah kanannya. Suara-suara itu terdengar agak familiar, dan mereka bahkan memanggil nama panggilan kakeknya, Li Chunqiu. Karena penasaran, ia berhenti di pinggir jalan untuk melihat. Begitu melihat itu, dia langsung merasa senang. Ternyata itu memang kenalannya, Tuan dan Nyonya Sandaki, yang pernah makan malam bersamanya sebelumnya. Fakta bahwa lelaki tua itu telah memukuli Chen Ergo membuatnya semakin bahagia. Ayo semuanya, turun dari bus dan lihat apa yang terjadi. Chen Ergo dipukuli. Teriak Li Yunfei dengan bersemangat sambil turun dari bus seperti anak kecil, mendesak Yang Yunu, Hu Dahai, dan yang lainnya untuk turun. Tak satu pun dari keempat orang itu menyukai Chen Ergo. Ketika mereka mendengar bahwa dia telah dipukuli, mereka segera mengelilinginya dan bahkan membisikkan beberapa kata seperti kerja bagus memukulinya untuk mengganggu Chen Ergo. Mulut Chen Ergo penuh darah, dan beberapa giginya goyang,
tetapi dia tidak terluka parah. Dia bangkit dari tanah dan terus berteriak, "Kalian berdua orang luar berani memukulku. Aku pasti akan memanggil polisi untuk menangkap kalian. Warga desa, tolong awasi mereka untukku dan jangan biarkan mereka lolos. Orang luar berani memukul kami warga lokal. Apakah ada keadilan di dunia ini? Baiklah, Chen Ergou, kau memang tidak pernah melakukan hal baik. Limbah yang dibuang dari bengkel bulu milikmu telah membunuh ikan-ikan yang dipelihara orang, dan kau masih menolak untuk mengakuinya. Sekarang kau akan menerima balasan setimpal, bukan? Kau telah menurunkan harga bulu binatang terlalu jauh, mencari nafkah dengan cara curangmu. Aku sudah lama ingin memberimu pelajaran. Bagus sekali kau berhasil mengalahkan orang luar ini. Aku melihat semuanya. Kau memukul wanita tua itu, dan setelah memukulnya, kau mulai memaki-makinya. Makianmu sangat mengerikan, aku ingin menampar wajahmu. Li Yunfei terkekeh sendiri, berpikir dalam hati, seberapa besar kebencian terhadap Chen Ergou sampai-sampai bertindak seperti ini? Saat itu juga, melihat Sandaki dan Nenek Fu memperhatikannya, dia segera menghampiri mereka untuk menyapa. "Nenek Fu, kapan Nenek tiba di kota Qinglong? Aku sudah meninggalkan nomor teleponku, kenapa Nenek tidak meneleponku?" Li Yunfei berjalan mendekat dan membantu Nenek Fu berdiri. Nenek Fu menggenggam tangan Li Yunfei dan tersenyum ramah. "Namaku Yunfei. Aku sebenarnya ingin meneleponmu, tetapi begitu tiba di kota Qinglong, aku bertemu kenalan dan menginap di kliniknya. Jadi aku tidak sempat mengganggumu. Tapi kita memang ditakdirkan untuk bertemu." "Oh, apakah ini klinik Chunqiu?" Hati Li Yunfei berdebar. Bukankah di kota Qinglong hanya ada klinik keluarga kakeknya? Ada juga toko obat barat kecil, yang dikelola oleh seorang pemuda, yang seharusnya bukan kenalan lama Nenek Fu. Ya, itu klinik medis Chunqiu. Dokter di sana juga bermargali. Kamu pasti mengenalnya, kan? Tanya Nenek Fu dengan santai. Tentu saja aku mengenalnya, itu klinik yang dikelola kakekku. Li Yunfei tersenyum dan menjadi semakin antusias. Dia sebenarnya adalah teman lama kakeknya, anggota keluarga, jadi dia tidak bisa mengabaikan tamunya. Sandaki tiba-tiba mendengus dingin dan berkata dengan marah, "Pantas saja aku selalu tidak menyukaimu. Ternyata kau adalah cucu Li Chunqiu. Tidak ada satupun orang baik di antara mereka yang bermargali." Li Yunfei tidak punya cara untuk menghadapi lelaki tua ini. Karena dia adalah teman lama kakeknya, yaitu seseorang dari generasi kakeknya, bisakah dia membantahnya? Namun, Chen Ergou, yang telah dipukuli, tidak senang. Dia menunjuk Li Yunfei dan mengumpat, "Baiklah, aku sudah tahu sekarang. Kau yang merencanakan semua ini, kan? Hanya karena aku mencuri kencan butamu, kau menyewa orang untuk bersekongkol melawan pabrik pengolahan buluku dan memukuliku. Biar kukatakan, apa yang kau lakukan itu sia-sia. Aku akan menikahi Tang Yuelian saat tahun baru. Tidak, saat festival pertengahan musim gugur. Aku akan membuatmu marah." Setelah itu, Chen Ergou berjalan pincang pergi, tidak berniat untuk melanjutkan masalah ini lebih jauh. Mengejarnya tidak ada gunanya. Dia tidak bisa mengalahkan Li Yunfei dan gengnya dalam perkelahian, dan koneksinya di kota tidak sebaik Li Yunfei. Satu-satunya hal yang bisa menenangkan luka batinnya adalah bahwa dia lebih kaya daripada Li Yunfei dan telah mencuri Tang Yuelian sebagai istrinya. Dia memutuskan untuk menggunakan uang dan wanita cantik untuk mengalahkan Li Yunfei dan membuatnya kehilangan muka di kota Qinglong. Mata Hudahai tiba-tiba berbinar. Mengingat desas-desus tentang kencan buta Li Yunfei, dia berkata dengan licik, "Pria ini benar-benar berani. Dia tidak hanya akan menikah, tetapi juga membuat pertunjukan besar-besaran. Aku penasaran siapa yang akan marah pada akhirnya." Li Yunfei mengabaikan ancaman konyol Chen Ergou dan menemani sepupu kecilnya untuk memeriksa area sekitar bengkel bulu. Hudahai terus menggoda Jiang Qinqin. Tetapi sia-sia, gadis itu sangat fokus pada pekerjaannya dan sama sekali mengabaikannya. Sandaki dan Nenek Fu telah kembali ke klinik medis Chunqiu dan tidak lagi bermain-main dengan para pemuda. Namun, Li Yunfei mengatakan bahwa dia akan mengunjungi rumah kakeknya setelah menyelesaikan pekerjaannya. Bengkel-bengkel pengolahan bulu terletak di selatan kota, membuang air limbah ke sebuah kolam kecil di sebelah barat. Lebih jauh ke barat dari kolam ini terletak Sungai Xiandai, sumber air terpenting kota Qinglong. Kolam yang tercemar ini hanya berjarak sedikit lebih dari 100 meter dari Sungai Xiandai. Jika air limbah meresap ke dalam tanah, Sungai Xiandai pasti akan tercemar juga. Kolam yang membuang limbah itu tidak memelihara ikan, yang terkena dampak hanyalah beberapa tambak ikan di dekatnya. Ketika Li Yunfei tiba, dia melihat seorang lelaki tua sedang memungut ikan mati dari tepi sungai, menyeka air matanya sambil melakukannya, dan mengumpat saat memungut setiap ikan. Kolam yang langsung membuang polusi itu sudah lama berubah menjadi coklat kehitaman. Sementara air di kolam sebelahnya kurang tercemar, airnya lebih gelap, dan ikan-ikannya secara bertahap mulai terbalik, tidak semuanya mati sekaligus. Li Yunfei berkata dengan getir, "Chen Ergou telah melakukan perbuatan yang mengerikan. Ini adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun ini saya melihat limbah menjijikan seperti ini di kota Qinglong. Demi lingkungan alam kota Yunfei,
Saya tidak akan pernah merasa tenang dengannya. Yang Yuno mengangguk setuju, sambil berkata, Chen Ergo memang pantas mati. Untungnya, ide wali kota Wu adalah menutup bengkel bulu ini, mengenakan denda yang besar, dan menggunakan semua uang denda untuk pengolahan limbah. Kita dapat bertindak begitu laporan uji perusahaan kita tiba. Pengolahan limbah kolam-kolam ini juga dapat dipercayakan kepada perusahaan kita, asalkan harganya wajar. Li Yunfei berkata, perusahaan perlindungan lingkungan Qingyu Anda sangat kuat dan terkenal di seluruh provinsi. Wajar jika wali kota Wu meminta Anda untuk menangani masalah ini. Saya sedang tidak ada pekerjaan akhir-akhir ini, jadi hubungi saya ketika waktunya tiba, dan saya akan melihat bagaimana Anda menangani limbah yang tercemar. Setelah selesai berbicara, tiba-tiba ia teringat bahwa banyak tanaman air tumbuh di mata air ruang angkasanya. Tanaman air ini berfungsi untuk mengolah air limbah. Jika ia memindahkan tanaman air ini ke kolam-kolam kecil tersebut, ia bertanya-tanya apakah hal itu akan meningkatkan kualitas air atau bahkan mengubahnya menjadi air biasa. Yang Yunu sangat gembira dan berkata dia pasti akan mengundang Li Yunfei. Sementara itu, Jiang Qinqin, yang tidak tahan lagi dengan ocehan Hudahai yang membosankan, berseru, Li Yunfei, bukankah kemarin kau bilang akan mentraktir kami makan malam? Sekarang sudah hampir waktu makan siang, kau tidak bisa mengingkari janji. Oke, itu mudah. Keluarga saya menanam banyak sayuran, dan rasanya enak sekali. Hari ini saya akan memasak sendiri untukmu dan membiarkanmu mencicipi masakan saya. Saat makanan disebutkan, Hudahai langsung bersemangat dan berteriak, aku ingin makan ikan, terutama ikan asinan kubis buatan Bibi. Rasanya pedas dan bikin kebas, benar-benar memuaskan. Aku juga ingin belut, kura-kura bercangkang lunak, babi hutan, daging ular. Setelah makan di rumahmu terakhir kali, aku sama sekali tidak bisa makan makanan lain. Aku kelaparan selama 3 hari penuh sebelum bisa makan apapun lagi. Li Yunfei terdiam. Rasanya jadi seperti masakan buatannya sendiri terkontaminasi cangkang opium. Namun, Jiang Qinqin dan Yang Yunu tidak mempercayainya, dan berkata dengan genit, apakah itu benar-benar berlebihan? Lihat betapa rakusnya kamu. Kamu sangat gemuk, pasti karena makan terlalu banyak. Jika kamu tidak menurunkan berat badan, apa yang akan terjadi padamu? Selama calon istriku tidak keberatan, siapa yang peduli dengan hal lain? Jawab Hudahai, seorang pria baik hati dan bertubuh gemuk, dengan santai. Calon istrimu sungguh menyedihkan. Setelah mengatakan itu, kedua gadis itu tertawa terbahak-bahak, membuat kedua pria itu benar-benar bingung. Butuh sedikit usaha untuk pulang karena pembangunan jalan sudah dimulai dan pelebaran jalan pegunungan akan menyebabkan banyak batu lepas. Saya harus menghentikan mobil beberapa kali dan meminta seseorang untuk memindahkan batu-batu yang menghalangi jalan sebelum akhirnya saya bisa melewatinya. Sesampainya di rumah, Li Yunfei melepaskan burung elangnya di tempat terpencil untuk berburu kelinci dan burung pegar. Elang itu sangat cepat. Sebelum Li Yunfei sempat menyiapkan sayuran, burung itu sudah membawa pulang seekor kelinci, seekor burung pegar, dan 3 ular berbisa, yang kemudian dijatuhkannya di kaki Li Yunfei. Ikan dan sayuran itu ditangkap dari tempat yang sempit, sehingga hidangan ini sangat langka. Meskipun kemampuan memasak Li Yunfei kurang, semua orang sangat lapar hingga hampir tersedak lidah mereka. Mereka melahap semua hidangan di meja, tidak menyisakan apapun. Setelah makan, Li Yunfei menyuruh semua orang untuk menghabiskan waktu sesuka hati, sementara Yang Yunu dengan patuh mencuci semua piring dan mangkuk. Hudahai, dengan tingkah laku yang agak aneh, terus mengganggu Jiang Qinqin, membuat gadis itu sampai memutar matanya karena kesal. Li Yunfei terkekeh dalam hati, meluangkan waktu sejenak untuk menyalakan komputernya, memasukkan kartu internet 3G-nya, dan bersiap untuk berselancar di internet. Ia baru saja membuka Kiki ketika ia dibanjiri pesan, hampir membuat sistemnya macet. Ia sudah lama tidak online. Mantan teman sekelas dan rekan kerjanya semua mengiriminya pesan untuk menanyakan kabarnya. Dan beberapa bahkan mengatakan mereka tidak dapat menghubunginya melalui telepon. Apakah ia bunuh diri karena patah hati? Li Yunfei memeriksa setiap pesan dengan cermat dan membalas pesan-pesan yang menurutnya perlu. Namun, sebuah pesan dari orang asing menarik perhatiannya. Pesan itu berbunyi, tertarik dengan ikan liar. Ada beberapa pesan serupa, semuanya dari orang asing yang sama. Li Yunfei menepuk dahinya. Teringat bahwa sebelum pergi ke pegunungan, dia telah memposting beberapa pesan di forum perairan, merekomendasikan ikan liar kota Qinglong kepada para pedagang di luar. Setelah memposting, dia sibuk dan melupakannya. Dia tidak menyangka bahwa seseorang akan menambahkannya sebagai teman. Setelah menerima verifikasi orang tersebut dan menambahkannya sebagai teman, Li Yunfei menjawab maaf. Bos, saya ada urusan keluarga dan baru sekarang online. Saya jamin Anda akan puas dengan kualitas ikannya. Kapan Anda luang? Anda dipersilakan untuk datang mengunjungi kami dan mencicipi ikan kami. Setelah mengatakan itu, Li Yunfei menuliskan nomor ponselnya, dan menyuruhnya menelepon saat ada waktu agar mereka bisa tetap berhubungan. Setelah membalas semua pesan, banyak lagi teman online yang mengirim balasan.
Li Yunfei memilih beberapa poin penting untuk dibalas lalu memutuskan untuk offline. Waktu terbatas, dan dia tidak ingin menghabiskan sepanjang sore mengobrol online. Saya dengan santai mengunggah foto-foto pemandangan yang saya ambil di pegunungan beberapa hari yang lalu ke album foto online saya, dengan rencana untuk memilih beberapa foto terbaik dan mencari beberapa forum perjalanan populer untuk mempromosikan pemandangan kota kelahiran saya. Tepat saat itu, foto profil orang yang membeli ikan tersebut menyala. Nama darinya adalah Fisherman, dan dia mengirimkan balasan. Apakah Anda masih di sana? Besok saya punya waktu dan bisa pergi ke kota Qinglong. Beritahu saya lokasi tepatnya, dan saya akan langsung berkendara ke sana. Jawab nelayan itu. Li Yunfei segera menjawab, ya, aku akan pulang besok. Aku di Lijiashai, kota Qinglong. Jika kamu tidak tahu cara ke sana, kamu bisa bertanya di toko-toko di kota. Ngomong-ngomong, kamu dari mana? Apakah kamu membeli ikan liar untuk dijual atau untuk restoranmu sendiri? Nelayan itu berkata, saya mengelola restoran bernama Chuan Fu Fish King di kota kabupaten. Restoran ini baru dibuka belum lama. Saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengarnya. Anda mungkin tidak familiar dengan restoran saya, tetapi saya sangat familiar dengan kota Qinglong Anda. Ikan di Sungai Xiandai adalah yang terbaik di daerah ini. Sayangnya, pemerintah sangat ketat. Kami hanya boleh menangkap ikan, tidak boleh menggunakan jaring. Beberapa orang di kota juga diam-diam menggunakan jaring, tetapi mereka tidak berani menangkap terlalu banyak, atau mereka akan didenda, kata Li Yunfei sambil tersenyum. Tetapi ikan di kolam keluarga saya dibudidayakan di lahan mereka sendiri, dan rasanya sama enaknya dengan ikan di Sungai Xiandai. Anda akan tahu setelah mencicipinya. Baiklah, mari kita bahas lebih detail saat kita bertemu besok. Setelah mengatakan itu, nelayan tersebut keluar dari akunnya, dan avatarnya menjadi gelap. Setelah memposting beberapa foto terindah kota Qinglong di blognya, Li Yunfei bersiap untuk masuk ke situs web Asosiasi Kepala Bawang dan mengikuti instruksi Michelle, mendaftar sebagai anggota sementara. Tepat saat dia memasukkan URL, Hudahai menerima telepon. Ekspresinya langsung menjadi tegang. Dan dia bergegas untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Li Yunfei, menjelaskan bahwa ada keadaan darurat di rumah dan dia perlu segera kembali. Melihat bahwa dia tidak ingin membahas detailnya, Li Yunfei tidak membuang waktunya. Dia memasukkannya ke dalam mobil dan berkata, saudaraku, hati-hati di jalan. Jika ada sesuatu yang tidak bisa kau selesaikan, jangan ragu untuk memberitahuku. Bahkan jika aku tidak bisa menyelesaikannya, aku tetap akan menjadi orang yang baik untuk tempat curhat. Oke, aku mengerti. Nanti aku telepon. Setelah mengatakan itu, Hudahai menyalakan mobil dan melaju kencang. Untungnya aku tidak membiarkannya minum di siang hari. Kalau tidak aku benar-benar tidak akan merasa nyaman membiarkannya mengemudi pulang. Gumam Li Yunfei pada dirinya sendiri. Berbicara soal alkohol, dia tiba-tiba teringat bahwa dia belum menyuruh tuan kelima untuk mengantarkan alkohol ke lokasi konstruksi. Para pekerja konstruksi tidak boleh minum alkohol di siang hari karena takut terjadi kecelakaan, tetapi mereka bebas di malam hari, sehingga mereka selalu memiliki banyak alkohol berkualitas baik. Jenis alkohol lainnya sulit untuk ditentukan, tetapi mereka selalu bisa mendapatkan sejumlah minuman keras buatan sendiri dengan kualitas rendah. Yang Yunu dan Jiang Qinqin tidak menunjukkan niat untuk pergi. Jadi Li Yunfei tidak punya pilihan selain membawa mereka ke rumah kakek kelimanya di desa. Ketika penduduk desa melihat Li Yunfei bersama dua gadis cantik, mereka langsung mulai bercanda, mengatakan bahwa Li Yunfei beruntung telah menemukan gadis-gadis seperti peri, dan bahwa begitu mereka menikah, dia pasti akan membuat Tang Yuelian yang buta itu marah. Yah, para bibi dan nenek ini semuanya punya semangat bergosip yang membara. Mereka tidak bisa main-main dengan mereka. Li Yunfei, bersama dua gadis yang cekikikan, bergegas masuk rumah kakek kelima seolah-olah melarikan diri. Sementara anjing-anjing besar yang menjaga gudang anggur menggonggong wof wof wof. Tuan kelima, apa yang sedang Anda kerjakan? Begitu saya masuk, saya melihat tuan kelima dan keluarganya sedang menaburkan ragi pada sorghum kukus di gudang. Ragi ini dibuat sendiri oleh tuan kelima, berisi resep rahasia unik yang telah ia teliti sepanjang hidupnya, yang juga merupakan jaminan minuman keras terbaik. Oh, itu Fua. Haha, masuklah dan duduk. Oh, dan kau membawa dua gadis cantik bersamamu? Siapa mereka? Keluarga kakek kelima sangat sopan dan ramah kepada Li Yunfei, tetapi mereka terkejut ketika melihat dua gadis cantik di belakangnya. Li Yunfei tidak punya pilihan selain memperkenalkan mereka satu persatu. Jika dia tahu akan merepotkan seperti ini, dia tidak akan membawa mereka serta. Setelah mengobrol sebentar di dalam, Li Yunfei menjelaskan tujuannya sebelum makan malam. Dia ingin sepupunya mengantarkan beberapa ember plastik berisi minuman keras berkualitas rendah ke lokasi konstruksi di selatan, agar tidak menunda makan malam dan minum para pekerja. Tuan kelima adalah orang yang tidak sabar. Ia melambaikan tangannya dan berkata langsung kepada cucunya. Apa yang kita tunggu sebelum makan malam? Tiger, cepat antarkan anggur ke rumah Fua. Pergi cepat dan kembali cepat. Kita masih punya pekerjaan yang harus diselesaikan saat kembali. Keluarga kita telah bekerja siang dan malam akhir-akhir ini,
dan kita telah menyimpan beberapa ribu kati anggur. Kita juga perlu meminta bantuan Fua untuk menghubungi bos besar di kota. Mari kita kemas toplesnya dulu dan jangan sampai menunda urusan bos di kota. Li Yunfei sangat gembira dan langsung berkata, "Oh, aku baru saja akan mengatakan itu. Anggurnya laris di kota, dan orang-orang masih memesan lebih banyak. Ngomong-ngomong, berapa banyak anggur yang kamu punya sekarang?" 5.000 kati. Mendengar pertanyaan Li Yunfei tentang jumlah tersebut, senyum Tuan Kelima membeku, dan dia berkata dengan agak canggung, "Fua, kau tahu bahwa skala pembuatan anggur Tuan Kelima tidak pernah besar. Baru beberapa hari, dan seluruh keluarga kami telah bekerja siang dan malam untuk menyimpan lebih dari 3.000 kati anggur. Tidak termasuk anggur berkualitas rendah, sudah bagus jika kita bisa mendapatkan 3.000 kati." Mendengar itu, Li Yunfei tersenyum kecut, berlari ke pintu untuk melihat ketel di tempat penyulingan, dan bertanya, "Tuan Kelima, jangan bekerja di malam hari. Kesehatanmu tidak sebanding dengan risikonya. Bagaimana kalau begini? Anda mencari cara untuk menambah satu set peralatan pembuatan minuman keras lagi agar kita bisa memenuhi kebutuhan pasokan pihak lain. Selain itu, mulai sekarang, semuanya harus minuman keras Xiao Liang. Minuman keras sorghum dan minuman keras jagung tidak cocok untuk dijual di kota, jadi untuk sementara kita tidak akan menerimanya." Kakek Wu berpikir sejenak dan berkata, "Menambahkan seperangkat peralatan agak sulit. Membutuhkan dana dan waktu untuk merakit dan menyetelnya. Sedangkan untuk pembuatan minuman keras Wu Liang Ye, itu bukan masalah besar. Selama kita memiliki bahan baku, kita bisa sedikit lebih berusaha selama proses pengukusan dan fermentasi. Selebihnya, tidak ada kesulitan besar." Li Yunfei tertawa dan berkata, "Tuan Kelima, Anda tidak perlu khawatir soal uang. Selama kualitas anggurnya stabil, pihak lain dapat membayar sebagian uang di muka untuk membantu Anda mengembangkan bisnis. Begini caranya setelah saudaraku kembali, suruh dia memasukkan anggur ke dalam guci 100 jin, beri label, dan segel mulutnya. Saya akan meminta teman-teman saya dari kota untuk datang memuat barang dalam beberapa hari." Oh, bagaimana kita bisa merepotkan mereka untuk meminjamkan uang guna membeli peralatan? Biar saya sortir dulu cadangan anggur saya. Mungkin saya bisa menjual sebagian anggur yang lebih tua. Dengan tambahan anggur baru ini, saya seharusnya bisa mengumpulkan 30.000 hingga 40.000 yuan. Cukup untuk membeli peralatan yang sedikit lebih besar. Pengukus kayu harus dibuat khusus oleh tukang kayu. Harganya tidak mahal, hanya kayu berkualitas baik. Katakan pada bos di kota untuk tenang saja. Saya sudah membuat anggur seumur hidup saya. Saya bisa membuat anggur yang sama baiknya bahkan dengan mata tertutup. Tuan Kelima tersenyum bahagia. Merasa bahwa kenyataan bahwa anggur yang ia buat dihargai oleh seorang pemimpin kota adalah pengakuan terbesar baginya, dan bahwa nilai hidupnya telah meningkat. Li Yunfei sedang berbicara dengan kakek kelimanya. Sementara Yang Yunu dan Jiang Qinqin sangat penasaran dengan segala sesuatu di dalam gubuk pembuatan bir. Mereka melihat sekeliling dan mencium segala sesuatu, bahkan menggunakan sendok kayu untuk mengambil sedikit anggur dari guci untuk dicicipi. Ketika Li Yunfei keluar setelah menyelesaikan urusannya, kedua gadis itu tampak memerah karena minum. Melihat ekspresi terkejut Li Yunfei, mereka segera mulai menjelaskan dengan malu-malu. Yang Yunu menjulurkan lidahnya yang imut dan menjelaskan kepada sepupunya, "Anggur di sini baunya sangat enak, tidak seperti anggur botolan. Kami penasaran, jadi kami mencobanya. Kami tidak menyangka rasanya sana ini. Aromanya harum dan sama sekali tidak pahit. Hanya sedikit rasa panas di tenggorokan saat ditelan." Sebelum Li Yunfei sempat berkata apa-apa, Tuan Kelima tertawa terbahak-bahak, "Haha, anggur baru yang kau minum pasti akan membakar tenggorokanmu. Jangan pergi malam ini, kakek akan memasak hidangan andalanmu, ikan pedas dengan kacang hitam fermentasi, dan membiarkanmu mencicipi anggur Wu Liang Ye kesayanganku yang telah kusimpan selama lebih dari 10 tahun. Bahkan Fua pun belum pernah menikmati perlakuan seperti ini. Bagus. Aku paling suka ikan kecap hitam. Rasanya pedas dan harum. Hanya memikirkannya saja sudah membuatku ngiler." Jiang Qinqin adalah seorang pencinta kuliner dan tidak tahu apa-apa tentang sopan santun. Melihat bahwa pria tua yang baik dan murah hati ini ingin dia tinggal, dia langsung setuju. Yang Yunu tersipu, agak malu. Dia berasal dari desa sebelah dan tahu beberapa adat istiadat setempat. Dia pergi ke rumah seorang pemuda tanpa alasan, dan kemudian menginap semalaman. Segalanya menjadi rumit. Dia senang dibicarakan bersama sepupunya, tetapi ada apa dengan Jiang Qinqin yang ikut campur? Keraguan Li Yunfei membuatnya berpikir bahwa jika ia ingin tetap tinggal, ia tidak bisa menolak kebaikan Tuan Kelima. Jika ia menolak, itu akan melukai perasaan Jiang Qinqin dan Yang Yunu. Li Yunfei berkata pada saat yang tepat, "Ini hebat. Sejak pulang ke rumah, aku ingin sekali makan di rumah Tuan Kelima, tapi baru sekarang bisa. Kali ini, berkat kalian berdua, aku bisa menikmati hidangan istimewa. Kemampuan memasakku jauh lebih rendah daripada Tuan Kelima. Kalian mungkin tidak tahu, tapi Tuan Kelima memiliki dua keahlian khusus. Yang pertama adalah membuat anggur, dan yang kedua adalah memasak ikan." "Haha, keahlian khusus apa? Itu semua hanya desas-desus,
Jangan dianggap serius. Tuan kelima tertawa terbahak-bahak, berbicara dengan rendah hati. Tetapi kebanggaan di wajahnya tidak mungkin disembunyikan. Kedua gadis itu tertawa terbahak-bahak melihat hal itu, menganggap lelaki tua itu cukup lucu, dan masing-masing menyatakan keinginan mereka untuk mencoba makanan khas kakek buyut mereka. Gadis-gadis cantik memiliki daya tarik yang luar biasa. Kakek kelima sangat senang dengan pujian mereka sehingga ia berhenti bekerja dan menyuruh keluarganya menyiapkan anggur beras sebelum mulai memasak makan malam. Li Yunfei berkata ada ikan di kolamnya, dan dia akan pulang dan menangkap beberapa ikan, bersama dengan beberapa sayuran, agar Yang Yunu dan Jiang Qinqin dapat tinggal di sana dan tidak berkeliaran di desa bersamanya. Li Yunfei berpura-pura mengunjungi lokasi konstruksi di selatan, menanyakan kepada orang tuanya bagaimana perkembangannya dan apa yang mereka butuhkan. Namun, orang tuanya cukup santai di sana, mengatakan bahwa tim konstruksi sangat profesional, dengan seorang mandor yang mengarahkan semuanya, sehingga keluarga tidak perlu melakukan apapun. Chef Li mengurus semua makanan, dan Tiger bahkan membawakan anggur. Mereka memiliki semua yang mereka butuhkan, jadi mereka tidak perlu mengawasi lokasi pembangunan. Mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka bekerja di kebun sayur. Li Yunchong dan Mao Dan bekerja bersama mereka di ladang. Kebun ini adalah tambang emas, jadi tentu saja mereka ingin mempelajari beberapa rahasianya. Sayuran harganya 10 yuan per pon, dan semangka 100 yuan per pon. Harga-harga ini mengejutkan mereka, dan tidak ada yang bermalas-malasan. Mereka semua dengan patuh mengikuti kedua tetua itu, mempelajari teknik penanaman mereka. Li Yunfei mengobrol dengan mandor selama beberapa menit, menawarinya sebatang rokok, lalu kembali ke desa dengan membawa ikan dan sayuran. Malam itu, ia menikmati makan malam yang lezat di rumah kakek kelimanya, dan baru setelah gelap ia mengantar sepupunya dan Jiang Qinqin pulang. Karena hari sudah gelap dan ia khawatir kedua gadis itu mungkin ketakutan di jalan, ia mengantar mereka sampai ke pintu masuk desa Chenjiagou sebelum berbalik. Li Yunfei memutuskan untuk tidak pergi ke desa, karena merasa sedikit malu. Lagi pula, rumah Yang Yunu berada tepat di sebelah rumah kakek dari pihak ibunya, dan akan terlalu canggung jika menemui mereka tanpa membawa oleh-oleh. Dia akan menunggu beberapa hari sampai keadaan di rumah tenang sebelum mengunjungi rumah kakek dari pihak ibunya bersama ibunya. Keesokan paginya, Li Yunfei menceritakan kepada orang tuanya tentang pengusaha dari kota yang datang untuk melihat ikan tersebut. Orang tuanya langsung tertarik, karena pengusaha yang diundang Li Yunfei sangat kaya dan harga yang ditawarkannya jauh lebih tinggi daripada yang lain. Li Chengwen bertanya, "Anak muda, berapa harga yang dikenakan pedagang ikan di kota ini per pon? Apakah mereka menimbangnya satu persatu atau berdasarkan berat?" Penimbangan tunggal mengacu pada pemilihan jenis ikan tertentu dan penetapan harganya secara terpisah. Penimbangan campuran berarti menimbang semua ikan air tawar bersama-sama dan menghitung harga rata-ratanya. Dalam budidaya polikultur kolam skala kecil seperti ini, penimbangan campuran biasanya digunakan, dan pedagang ikan cenderung menurunkan harga secara agresif. Li Yunfei berkata, mereka belum menetapkan harga. Mereka bilang akan menetapkan harga setelah mencicipi ikannya. Tapi jangan khawatir, saya tidak akan menjual jika harganya terlalu rendah. Dua bos yang datang membeli sayuran dan semangka terakhir kali menawarkan saya 10 yuan per jin untuk berat campuran. Tetapi saya tidak menjualnya. Saya curiga mereka bersekongkol untuk sengaja menurunkan harga, itulah sebabnya saya tidak menghubungi mereka lagi. Chen Xiuzi berseru kaget. Apa? 10 yuan per jin untuk ikan campur itu tidak murah. Para pedagang ikan yang biasa datang membeli ikan akan memberi kita 5 yuan per jin sebagai harga tinggi. Ada banyak ikan mas koki kecil dan ikan mas perak di dalamnya, yang tidak berharga. Li Chengwen mengangguk dan berkata dengan ramah, dua bos besar yang membeli sayuran itu cukup baik. Mereka terus memanggilku, Paman, dan harga yang mereka tawarkan tidak murah. Di seluruh kota Qinglong, berapa banyak tambak ikan yang bisa menjual dengan harga 10 yuan per pon? Bahkan ikan yang ditangkap diam-diam di sungai Xiandai pun tidak bisa dijual dengan harga itu. Hehe, ayah dan ibu, jangan khawatir soal menawar harga. Sebenarnya, ikan yang kami budidaya rasanya lebih enak daripada ikan liar biasa. Kalian pasti bisa merasakannya. Di kota-kota besar, ikan liar asli harganya puluhan yuan per kilogram. Harga jual kami sudah sangat murah. Saat Li Yunfei berbicara, teleponnya berdering, nomor lokal yang tidak dikenal. Pasangan lansia itu hendak memberitahu putra mereka bahwa harga bervariasi dari satu tempat ke tempat lain. Dan karena ada banyak air dan ikan di daerah mereka, ikan-ikan di sana tidak laku dengan harga tinggi. Mereka seharusnya tidak membandingkan harga dengan harga di kota-kota besar. Mereka seharusnya menerima saja harga yang wajar dan tidak terlalu khawatir tentang harganya. Namun, karena putra mereka sudah menjawab telepon, mereka memutuskan untuk tidak mengganggunya. Panggilan itu berasal dari si nelayan. Setelah obrolan singkat, ia tampak berusia sekitar 30-an dan berbicara dengan aksen lokal. Ia mengatakan telah berkendara ke kota Yunfei dan akan segera tiba di Lijiasai. Keduanya kemudian bertukar nama asli, sehingga secara resmi berkenalan.